agak susah gitu ya. Oke, itu kekurangan dan kelebihannya. Tapi mudah-mudahan angkatan ini mereka pada serius semua lah ya. Ya. Sebelum dimulai, saya mohon nanti untuk di apa namanya screenshot sekitar 2 atau 3 gambar pun jadi ya sebagai bukti kuliah kita nanti gitu. Nah, untuk diskusi hari ini saya coba saya random ya. Untuk itu kemarin coba saya random saya cek dulu. Kita ada berapa kemarin? Oh, Kita coba tersisa kelompok belum? 8 lah, coba kelompok 8. Nah, kita loncat satu kelompok 8 coba. Kelompok 8 itu tentang kebijakan dan inovasi pendidikan ya. Siapa orangnya nih? Ada kelompok 8, Saya udah Pak, datang belum? saya Pak, Nah, berapa orang kelompoknya? berdua Pak. 2 orang. Oke, kelompok 8 ya. Oke, yang kelompok 7 berarti diloncat itu nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini random. Karena Baik, ini yang random diurutkan terus nanti randomnya nggak laku nanti kan. Nah, sekarang di random lagi. Dilakukan loncat satu. Silakan dipersiapkan. Nah, iya Pak. Share screen ya Pak. ya, saya akan share screen dulu. Baik, Sebelum dibacakan, tolong kepada masing-masing bisa dibacakan nomor absen biar anu Pak, biar apa namanya tahu nomornya masing-masing. Karena nanti saya kalau ngasih tunjuk nanti itu pakai nomor aja itu, nomor absen. baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tunggu sebentar Bu, tunggu sebentar. Waalaikumsalam. Oh iya Pak. Enggak, sebelum itu bisa dibaca. Ada nomor absen kawan-kawan enggak dari ketua? Kemarin sih ada sebentar Prof. Lihat dulu Prof. Tapi kalau nggak ada ya udah, kalau nggak ada nanti pakai nomor kan ada namanya tuh nggak apa-apa, adalah. Oke. Ya. Saya biasanya paling cepat tuh pakai nomor aja. Ya udah nggak apa lanjut Bu, nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Gimin dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya mewakili dari kelompok 8, berdua saya Marlinda dan Satria, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kebijakan dan inovasi pendidikan. Latar belakang bahwa pada saat ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan era modern, inovasi dalam pendidikan menjadi sebuah keharusan agar sistem pendidikan tetap relevan dan mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten serta adaptif terhadap perubahan. Namun, upaya inovasi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan kebijakan yang jelas, adaptif, dan berbasis data sebagai landasan formal dalam mengatur arah serta strategi pelaksanaannya. Kebijakan pendidikan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa inovasi berjalan secara terstruktur, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan dan inovasi pendidikan agar proses transformasi pendidikan dapat memberikan dampak nyata dalam mempersiapkan generasi yang unggul di tengah tuntutan era modern. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa inovasi yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, kemudian bagaimana kebijakan mendukung inovasi pendidikan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia dan dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional, kemudian mengidentifikasi berbagai bentuk inovasi pendidikan yang berkembang di era modern. Baik, yang pertama tentang definisi inovasi pendidikan. Menurut Depdiknas tahun 2003,
Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan disengaja yang dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, metode mengajar, sarana belajar, dan manajemen sekolah. Menurut Suyatno, tahun 2009, inovasi pendidikan adalah usaha pembaruan dalam dunia pendidikan yang mencakup ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan secara lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah proses pengembangan atau penerapan ide, metode, atau teknologi baru dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu, efektivitas, efisiensi, dan relevansi pembelajaran. Prinsip inovasi, menurut Peter M. Drucker, dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship, dia mengemukakan bahwa ada 3 prinsip inovasi, yaitu analisis peluang, sifat konseptual dan perseptual, kemudian dimulai dari inovasi yang kecil. Contoh inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum merdeka, kemudian Learning Management System atau LMS, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kemudian sekolah ramah anak, program literasi sekolah, implementasi teknologi artificial intelligence atau AI dan big data, kemudian platform Merdeka Mengajar. Dampak dari inovasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa aktif dalam proses belajar, menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, kemudian memperluas akses belajar melalui teknologi. Kemudian kita lanjut dengan peran kebijakan inovasi dalam pendidikan itu sebagai landasan hukum, penyedia sumber daya, memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, serta mendukung pelatihan guru. Kebijakan pendidikan. Pengertian dari kebijakan pendidikan adalah menurut Charter Pigott, itu adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai serta penilaian terhadap berbagai faktor situasional yang kemudian dijadikan dasar dalam mengoperasikan pendidikan secara melembaga. Kemudian kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan agar tujuan pendidikan yang bersifat institusional dapat tercapai. Kebijakan pendidikan itu merupakan bagian penting dari kebijakan sebuah negara yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan publik lainnya, seperti kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan luar negeri, dan sosial keagamaan. Di Indonesia, kebijakan pendidikan disusun sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus disusun dengan memperhatikan berbagai dampak yang mungkin timbul, serta mempertimbangkan keterkaitannya dengan kebijakan publik yang lebih luas, mengingat perubahan dalam kebijakan politik ekonomi maupun pergantian pimpinan seringkali berdampak langsung terhadap arah kebijakan pendidikan. Dalam proses perumusannya, kebijakan pendidikan harus mengacu pada 5 komponen. Menurut Charles Ogens, yang pertama tujuannya, yakni hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu harus bersifat rasional dan realistis agar dapat diterima oleh berbagai pihak. Kemudian harus diperhatikan rencananya atau plans, yaitu rancangan atau gagasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berfungsi sebagai panduan dalam proses manajemen dan implementasi kebijakan. Kemudian yang ketiga itu program, yaitu bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan melalui berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat itu keputusan, ya ini hasilnya disepakati setelah melalui pertimbangan atas berbagai alternatif kebijakan yang telah diuji coba.
Yang kelima, dampak atau effects, yaitu konsekuensi atau pengaruh yang muncul setelah kebijakan diterapkan. Arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan Indonesia tadi sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan tujuannya untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Satu, memperluas akses dan pemerataan pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat melalui peningkatan anggaran pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan agar mampu mendidik secara optimal, termasuk dalam penguatan karakter dan budi pekerti. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem dan kurikulum pendidikan, termasuk diversifikasi kurikulum nasional dan lokal untuk melayani keberagaman peserta didik. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, sebagai pusat penanaman nilai dan keterampilan, serta mendorong partisipasi keluarga dan masyarakat. Yang kelima, memantapkan sistem pendidikan nasional melalui prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen yang baik. Karakteristik dari kebijakan pendidikan itu harus memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal dan formal, memiliki konsep operasional, dan dibuat oleh yang berwenang, kemudian dapat dievaluasi dan memiliki sistematika. Fungsi dari kebijakan pendidikan. Fungsi dari kebijakan pendidikan ini semata dibuat guna menjadi sebuah pedoman di dalam melakukan suatu tindakan mengelola kegiatan dalam pendidikan, organisasi, ataupun sekolah dan masyarakat serta pemerintah guna mencapai suatu target yang sudah ditentukan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pendidikan merupakan garis umum dalam melakukan tindakan terhadap pengambilan suatu keputusan pada semua tingkatan pendidikan atau organisasi. Contoh kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, itu yang pertama wajib belajar 12 tahun, termasuk kurikulum merdeka, kemudian ada asesmen nasional, ada bantuan operasional siswa, dan program Indonesia Pintar atau PIP. Kesimpulannya, inovasi dan kebijakan pendidikan saling melengkapi dan mempengaruhi. Kebijakan menjadi dasar hukum yang mengatur arah dan tujuan pendidikan. Sedangkan inovasi adalah penerapan kreatif di lapangan untuk menjawab tantangan nyata. Kebijakan yang fleksibel dapat mendorong inovasi, sementara inovasi yang berhasil dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan baru. Keduanya memiliki hubungan timbal balik dan dinamis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Demikianlah hasil diskusi kelompok 8 yang sudah saya paparkan. Saya kembalikan kepada Pak Gimin dan teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dipresentasikan. Tinggal kita lanjutkan tanya jawab. Mohon kepada anggota tim satu di antaranya menjadi moderator dan melakukan tanya jawab ini. Silakan siapa yang ditunjuk jadi moderator. Nanti saya akan nyeledupakan. Oke. Siapa Bu? Marinda. Satria, mungkin Satria udah hadir apa belum di sini? Kami cuma berdua, Pak. Kalau nggak ada saya aja. Oke, kalau itu kan saya. Cuma berdua, Pak. Nanti yang siap-siap ya, saya aja mengatur ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk yang memberikan tanggapan atau pertanyaan atau saran, nanti diberikan nama dulu ya, sehingga saya bisa mencatat itu di tempat kami ya. Mati nggak kan? Enggak, Dengar nggak? Dengar. dengar Bro. Oke, dengar ya. Oke, kalau begitu mungkin ada yang ingin menyampaikan, menanya atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 8, yaitu oleh Bu Selmar Satria. Ya, Marlinda Selmar Satria namanya. Coba. Ya. Iya, Pak. Marlinda, Wilmar, Satria itu 3 orang itu. Iya. Berdua Bro. Berdua, Pak. Berdua aja. Jadi Bu Wilmar sama Bu Satria nih. Pak Satria, Marlinda. Satria. Cuman berdua ya. Oke.
Oke, mau saya selipkan di sini untuk penanyanya. Kalau ada atau tanggapan silahkan saja. Ada yang ingin bertanya, menyampaikan Prof, izin Prof. judulnya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, terima kasih penyaji luar biasa apa yang disampaikan oleh penyaji siang hari ini. Saya tuh sebetulnya tertarik di slide 14 ya, itu berbicara tentang bagaimana pelaksanaan manajemen dengan baik. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Cuman saya sebetulnya tidak bertanya, tapi kita lebih ke sharing gitu ya. Kita ketahui bahwa kurikulum merdeka atau kurikulum nasional itu lebih menekankan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau student center. Nah, sebetulnya ini jika kita kaitkan dengan inovasi, terutama ini bagi rekan-rekan guru ya, bagaimana inovasi yang bisa kita lakukan dalam manajemen kelas dapat mendukung prinsip eh, inovasi yang mana pembelajarannya betul-betul berpusat kepada siswa. Nah, ini sebetulnya bukan bukan pertanyaan untuk Bu Linda aja ya, tapi mungkin kita bisa sharing karena sebagai guru kadang-kadang banyak kelemahan yang kita rasakan, terutama manajemen kelas yang inovatif dalam pembelajaran. Nah, itu tadi saya dapatkan di slide 14 ya, Bu Linda ya. Itu Prof dari saya, Prof. Saya Oke, kembalikan terima ke Prof. kasih. Terima kasih. Slide-nya yang di sini berbeda dengan yang ditampilkan ya, Bu ya. Yang dikirim dan tampilkan beda ya. Halo? Iya beda yang dikumpul. Beda. Oke, Kak, beda ya. Karena di sini saya lihat cuma 8. Makanya waktu dititah 14 mana 14-nya? Di sini yang ada cuma 8. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi yang ditanyakan berkaitan dengan inovasi ya, Bu ya. Bagaimana inovasi itu? Silahkan dipikirkan dulu oleh Pak ya. Berkaitan implementasi tentang inovasi oleh Pak Abdullah tadi ya, Pak Abdullah ya. Betul, Prof. Oke, ya. Silakan ada yang lain. Nah, bisa terpisah, bisa koneksitas. Nah, silakan aja. Ada Bu Noveri itu, Prof. Hah? Ada Bu Noveri. Bu Noveri, mana-mana yang tunjuk Bu Noveri, tangannya tunjuk. Oh iya, iya, sudah ya Bu Noveri. Silakan Bu Noveri. Nggak ngelihat aku pakai hand. Nah, Handphone ya, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof ya. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, saya hanya mm, meminta pandangan dari kita semuanya, apalagi kita sebagai seorang tenaga pendidik atau sebagai guru, tentang bagaimana pengaruh kebijakan kurikulum merdeka terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar, apalagi sekolah dasar yang berada di daerah-daerah seperti pamannya sekolah yang di daerah seperti Bu Linda. Bu Linda kan sekolahnya kan agak bukan di kota Pekanbaru gitu kan, tapi adalah di daerah. Nah, bagaimana pandangan kita semua tentang pengaruh kebijakan kurikulum merdeka ini terhadap kualitas pembelajaran di daerah-daerah kita. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada lagi yang lain. Bu Noveri tadi ya? Ya, Bu Noveri. Noveri. Ah, cekak. Silahkan kalau ada yang lain. Kalau saya baca lagi Bu Noveri ini apa tadi ya? Bisa Pak. Prof. Halo? Mau ya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Indah Estiani. Ini Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji dan juga kita semua. Seperti ini, kita tahu salah satu kebijakan pemerintah, terutama Menteri Pendidikan pada saat itu adalah program guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini kan sudah ditiadakan, bisa dikatakan seperti itu. Sekarang tidak ada kelanjutannya. Nah, apa pandangan
dari penyaji, karena saya tahu penyaji salah satunya ada yang guru penggerak ini, Prof, tentang tidak diteruskannya program guru penggerak ini. Misalnya di dalam salah satu keputusan pengangkatan kepala sekolah tidak lagi mengutamakan guru penggerak. Nah, saya ingin lihat pandangan kita bersama mengenai ini. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, dari Bu, siapa tadi Bu? Siapa Bu? Bu Indah siapa? Afriani. Indah, Indah Afriani. Apriani, Apriani tentang guru penggerak. Satu lagi kalau ada, Ini Pak. silahkan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin Pak, saya Diva Erlina Septiani. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji ataupun Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu teman semuanya, apakah inovasi pendidikan itu harus membutuhkan dukungan kebijakan formal seperti mungkin kementerian atau peraturan pemerintah gitu? Bagaimana jika inovasi itu datangnya dari bawah, misalkan dari sekolah itu sendiri ataupun stakeholder gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada 3 orang nih, Bu. Bu, siapa tadi namanya? Yang nyampaikan itu Bu. 4, Pak. Hah? Ada 4 ya? Ada 4 ya? Iya. Ada. Termasuk Pak Abdullah 4. Oh ya, termasuk ada 4 ya. Ada 4. Oke. Yang pertama Pak Abdullah, 2 Bu Noveriana, yang ketiga Bu siapa tadi Bu? Catatan saya kok tersambung nih. Bu, yang ketiga Bu Indah, Prof. Indah, Bu Indah. Indah, ini kan sambung dan saya. Bu Indah. Ya. Oke, silahkan kepada si pemakalah kalau memang sudah siap untuk dijawab 1, 2, 3, 4 atau mungkin yang mana saja. Kalau belum siap menjawab, saya cerita yang lain. Ya, jadi saya bertindak menjadi dua dua kedudukan ya, moderator dan sebagai fasilitator di sini. Oke, sudah siap belum si pemakalah untuk memberikan tanggapan? Dicoba Pak untuk menjawab. Oke, silahkan Bu, mana yang jawaban yang mana diberikan ya. Eh, kita coba jawab dulu dari yang paling bawah, dari Saudari Dipa. Itu bagaimana pertanyaannya, kalau kita simpulkan, apakah sebuah inovasi itu harus berdasarkan sebuah kebijakan, kan seperti itu. Artinya kita melakukan inovasi kan apakah harus berlandaskan dengan kebijakan. Sebenarnya tidak harus berdasarkan kebijakan sebuah inovasi tersebut. Misal seorang guru mempunyai kemampuan berinovasi dalam pembelajaran. Cuman kalau kita tidak berdasarkan kebijakan, inovasi tadi tidak bisa berdampak luas dan tidak dapat berkelanjutan. Dulu ada sih di daerah saya sendiri, ada guru yang menciptakan sebuah modifikasi model pembelajaran. Dan dulu kita ada namanya Inobel, inovasi pembelajaran yang sampai ke Jakarta. Itu jadi seorang guru menemukan sebuah inovasi. Jadi inovasinya itu supaya bisa dipertahankan dan bisa tersebar luas, maka itu dipresentasikan atau diikutkan dalam sebuah kejuaraan di Jakarta, dan alhamdulillah dia mendapat prestasi di sana dan sampai ada pelatihan ke luar negeri karena prestasi beliau. Jadi kalau kita melakukan sebuah inovasi, misalnya hal yang sederhana itu tidak harus dengan berdasarkan sebuah kebijakan. Selagi inovasinya itu masih fleksibel dan masih mendukung sebuah kebijakan, itu tidak masalah. Namun itu saya bilang tadi bahwa
inovasi yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan kebijakan tidak bisa tersebar luas dan tidak bisa berkelanjutan. Hanya inovasi yang mungkin sifatnya intern di dalam kita sendiri atau lingkungan kita sendiri saja. Guru. Karena kalau terus kita berdasarkan kebijakan, tentu guru ini agak sulit bergerak. Boleh saja sih, bebas saja melakukan sebuah inovasi, namun seperti itu bahwa inovasi itu tidak, kalau tidak dilegalitaskan, tidak akan berkembang dan berdampak luas. Jadi supaya sebuah inovasi yang telah kita lakukan itu pemerintah sudah ada mengadakan, tidak tahu sekarang perubahannya apa namanya, Inobel itu inovasi pembelajaran yang bisa kita eh, bawa ke Jakarta, kemudian didukung dan memang dipresentasikan dan kemudian kita memang bisa diakui sebuah inovasi kita sehingga inovasi yang tadi kita lakukan itu akhirnya bisa tersebar luas seperti itu. Demikian yang dapat saya jawab. Mungkin bagaimana Saudari Dipa atau teman-teman yang lain untuk menanggapi. Oke, mungkin saya klarifikasi dulu sedikit ya. Perlu pemahaman bersama, kebijakan bukan berarti harus dari pusat ya. Kebijakan itu adalah dari yang berwenang, artinya bisa pusat, bisa daerah. Jadi tidak harus dari pusat. Setiap yang berwenang yaitu pimpinan, dia punya kewenangan memberikan kebijakan. Yang lebih penting, apapun yang dibuat kebijakan tidak harus bertentangan dengan di atasnya. Nah, itu yang penting ya. Tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Artinya misalnya kayak kawan ibu memberikan kebijakan, melakukan inovasi pendidikan. Kebetulan dalam proses pembelajaran. Ya. Mungkin dikatakan itu tidak ada kebijakan di atasnya. Ya. Saya optimis ada di atasnya kebijakan itu, yaitu tentang pengembangan mutu pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Nah, peningkatan mutu pendidikan itu pada dasarnya dilakukan dari berbagai cara. Ya, berbagai cara. Tapi inovasi tadi sebetulnya dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan tujuannya. Kalau enggak mungkin ditanggapi sampai ke Jakarta. Ya, enggak. Cuma kebetulan kan lingkupnya kecil ya, karena inovasi pembelajaran lingkupnya kecil. Dan kebetulan lingkup kecil itu mungkin uji cobanya tidak sampai lingkup yang luas gitu ya. Jadi ada yang namanya penelitian pengembangan. Kalau penelitian pengembangan sampai lingkup luas mungkin bisa dilakukan di dalam lingkup yang luas. Nah mungkin kebetulan dilakukan baru satu ibu aja ya tadi. Ibu siapa tadi namanya Bu? Siapa ibu atau bapak yang melakukan tadi? Bu Marlinda siapa tadi yang melakukan tuh? Kebetulan dari daerah saya, dari daerah-daerah lain juga ada itu Pak. Maka mereka dilombakan di Jakarta kan seperti itu Pak. Tapi kan bukan penelitian pengembangan kan? Berarti hanya Kan, memang inovasi Pak. Artinya dia makanya kejuaraannya itu kejuaraan Inobel Pak. Ya betul, cuma dalam pelaksanaannya bukan menggunakan metode pengembangan, bukan development riset gitu tadi ya. Tuh, mungkin paling PTK, misalnya seperti itu eksperimen riset, mungkin seperti itu mungkin. Sehingga tidak bisa berdampak luas. Kalau dia menggunakan riset development, mungkin akan berdampak luas. Memang prosesnya panjang riset development. Karena riset development itu meliputi 4 tahap. Yang pertama dia akan melakukan analisis kebutuhan. Lalu yang kedua, setelah kebutuhan ditemukan, dia akan mendesain, merancang inovasi. Inovasi dirancang itu akan divalidasi oleh ahlinya, lalu diuji yang namanya uji coba dalam kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil diperbaiki lagi, diuji coba di kelompok besar. Kelompok besar itu hasilnya sudah oke, kalau sudah oke maka dia bisa disebarkan ke kelompok yang luas penggunaannya. Nah mungkin tidak dilakukan menggunakan metodenya tidak development ya, sehingga mungkin metode misalnya PTK atau mungkin eksperimen riset aja. Nah karena itu kecil maka tidak bisa diperluas kemana-mana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu inginnya lebih luas gunakan yang riset development, tetapi jangkanya memang panjang gitu ya, jangkanya panjang. Nah, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu ya, itu. Tetapi kalau itu dilakukan akan punya dampak yang lebih luas, lebih panjang. Nah, itu mungkin bisa dilakukan seperti itu. Jadi sebetulnya itu tadi dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebetulnya yang menopang kebijakan di atasnya, yaitu peningkatan mengenai mutu pendidikan. Kan tidak mungkin seorang guru akan melaksanakan di luar pembelajaran itu karena tugasnya adalah itu kan, gitu.
Tapi sebetulnya itu mencapai kebijakan pemerintah dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan, yaitu khususnya mutu pendidikan di tingkat nasional turun ke tingkat provinsi, turun ke kabupaten, yang terendah adalah tingkat satuan pendidikan itu di sekolah itu. Itu sebetulnya ada seperti itu. Nah, jadi dalam rangka menopang untuk peningkatan kualitas pendidikan itu. Dan sekarang juga banyak yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh kawan-kawan. Mungkin apapun yang dilakukan bisa bisa dilakukan untuk pengembangan itu. Sebagai contoh tahun 97, saya itu waktu S2 itu tahun 94, 97 punya penelitian tentang MGMP. Tapi di situ hanya penelitian ex post facto, tidak memerlukan research and development. Apa hasilnya? Ternyata bahwa kegiatan MGMP itu tidak meningkatkan kinerja guru waktu itu. Sehingga pembimbing saya kebingungan. Karena pelatihan bisa ditutup gitu loh, gitu. Akhirnya saya disuruh turun kembali ke lapangan. Apa yang terjadi? Mengapa kegiatan MGMP tidak menopang kinerja guru mengajar? Ada dua hal yang tergelitik waktu itu. Yang pertama adalah mereka itu malas datang ke MGMP. Tuh, malas datang ke MGMP yang disebabkan karena satu, dia itu adalah kalau datang harus pakai ongkos, padahal gajinya kecil. Maka dia jarang datang ke MGMP. Alasan yang kedua, mereka itu tidak datang karena waktunya tabrakan dengan jam mengajar. Oleh sebab itu, pada tahun 97, jurnal tesis saya itu memberikan dua rekomendasi. Yang pertama adalah MGMP supaya diberikan bantuan oleh sekolah atau oleh pemerintah supaya dia diberikan uang transportasi untuk datang ke lokasi. Yang kedua, bahwa jadwal MGMP itu disepakati oleh kepala sekolah melalui K3S sebelum semesteran itu dilakukan. Sehingga kepala sekolah itu misalnya sepakat kalau misalnya ekonomi itu hari Sabtu kosong atau hari Jumat kosong, sehingga digunakan untuk MGMP dan seterusnya. Itu adalah jurnal di artikel tesis saya tahun 97. Nah, saya tidak tahu persis, ternyata sekarang ini banyak sekolah, banyak pemerintah melakukan seperti itu. Contoh, lihat MGMP KKG tempat ibu pasti harinya sekarang ada hari yang bersamaan dan tidak ada jadwal di sekolah ya sekarang ya. Ya. Kan yang dilakukan ya. Dan kan lalu juga uang transportasi mungkin diberikan oleh kalau swasta mungkin oleh sekolah. Kalau pemerintah mungkin oleh kalau negeri pemerintah mungkin itu ada ya mungkin ya sebagian ada ya dia. Nah, saya tidak tahu apakah itu dampak dari yang saya lakukan atau tidak tahu persis. Ya karena itu hanya jurnal yang dilakukan dalam tesis yang dimuat di dalam jurnal nasional waktu itu. Yang kita itu ya. Nah, sehingga tidak bisa. Tetapi kalau itu misalnya dalam lingkup yang menggunakan research and development sehingga ditangani bisa dilakukan oleh pemerintah gitu lah gitu. Nah, tidak tahu persis ya. Sehingga saya tidak tahu apa dampak itu, kalau yang lain tidak tahu persis. Tapi yang pasti sampai sekarang saya cermati itu banyak sekali, bahkan mungkin semuanya itu MGMP KKG itu harinya itu mengosongkan di jam belajar di sekolah. Dan banyak sekali yang mendapatkan uang transportasi dari pemerintah maupun dari sekolah dalam rangka untuk kegiatan itu. Nah, coba nanti Bapak Ibu sekalian hal itu bisa dilakukan ya, kebijakan inovasi-inovasi tadi yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan pas kebijakannya tetapi adalah menopang. Contoh misalnya kebijakannya tentang apa itu pemerintah kalau sekarang ini misalnya adalah tentang deep learning ya sekarang ya, deep learning. Jadi sekarang deep learning yaitu pembelajaran yang bermakna. Nah, pembelajaran bermakna itu, nah di situ Bapak Ibu harus memaknai dulu apa sih yang disebut pembelajaran bermakna itu. Nah, dari situ Ibu bisa menggunakan dengan berbagai metode, dengan berbagai media, dengan berbagai cara yang maknanya nanti bisa dilakukan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran bermakna itu. Nah, dari situ mungkin akan kita bisa masuk. Oh, kalau itu inovasi dari sini begitu. Yang dilakukan. Beberapa hal yang sudah kita diskusikan di awal kemarin itu. Ada 3 aspek yang harus
dilakukan di dalam pembelajaran bermakna. Nah, dari 3 itu kita coba dari mana diinovasi lah masing-masing. Itu artinya Bapak Ibu melaksanakan inovasi dalam rangka untuk menopang kesuksesan kebijakan pemerintah sebetulnya. Ya, bukan melaksanakan langsung tentang kebijakan itu. Nah, itu ya Bu, saya kira itu. Nah, pemerintah melakukan program nanti, programnya mungkin ada sosialisasi, ada pelatihan dan lain-lain itu dari pemerintah. Tidak ada. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melakukan itu apa namanya, yang namanya inovasi-inovasi dari berbagai sisi. Nah, ya, itu berkaitan dengan masalah yang dibahas terakhir yaitu dari siapa tadi yang terakhir tadi, Pak siapa, Ibu siapa tadi, Bapak ya, Ibu ya, Bu. Ibu Diva, Bu Dipa, Pak. Bapak. Bu Dipa. Ibu Dipa. Oke, oke. Tuh. Silakan untuk dilanjutkan berikutnya. Ada yang ingin dibahas lagi, Bapak Ibu? Oke. Atau Bu Dipa mungkin ada yang ditanyakan, ada yang lainnya silakan berkaitan dengan hal tersebut. Bisa kita kembangkan ke lebih luas, silakan aja kalau ada. Supaya tuntas pada masing-masing itu. Izin Prof. Ya, silakan. Eh, ini Prof, saya mungkin minta pendapat kepada Prof, kepada Bapak. Ini terkait masalah MGMP. Ya, Jadi berdasarkan tesis yang sudah Bapak laksanakan, solusinya tadi salah satunya itu eh, memberikan transport, kemudian juga disepakati jadwal. Nah, ini pada umumnya memang sekolah itu sudah melaksanakan seperti itu, jadi sudah dijadwalkan dengan waktu yang tertentu, sudah disepakati dalam MKKS. Begitu juga untuk transport itu sudah diberikan menggunakan dana BOSP. Ya. Nah, namun kenyataannya setelah ditemukan di lapangan, ternyata MGMP itu belum juga menunjukkan untuk meningkatkan profesional guru, keterangan apa kompetensi guru. Jadi ini saya bingung juga ini saya tertarik kemarin mau mengangkat ini ke tesis kan Prof. Sudah diberikan transport, sudah diberikan jadwal, namun kehadiran guru itu tetap juga minim. Nah, ini bagaimana solusinya kira-kira ya Prof ya? Pak ya gitu. Ibu Getri ya. Nah, Ya benar Pak. Itulah yang dialami sekarang nih di sebenarnya Kuansing pada umumnya tuh. peluang ibu untuk melakukan penelitian sebetulnya itu. Peluang ibu itu. Kalau misalnya jurnal saya dicari mungkin masih mungkin ada mungkin sekarang. Kalau kalau oleh apa IKIP Malang itu di apa namanya di scan lalu diterbitkan masih bisa dicari itu jurnal itu. Itu nggak salah pengaruh MGMP terhadap apa gitu loh itu waktu itu judulnya itu. Ya, itu bisa dicari Jadi, itu. jadi Tahun peluang lah jadinya. Jadi peluang ya untuk ya, tesis kalau tuh. Bapak itu punya fakta, misalnya Bu punya fakta, misalnya punya Iya, fakta heeh, ternyata misalnya sekarang MGMP itu kurang apa namanya tidak menopang tentang profesional guru misalnya gitu ya. benar. Kalau Ibu punya fakta itu, Ibu bisa melakukan penelitian, tapi penelitiannya bukan bukan penelitian langsung akhir, namanya adalah berkaitan dengan penelitian pendahuluan. Nah, jadi penelitian dasar, fundamental apa fundamental riset. Apa isinya? Kita mengkaji mengapa. Ya, jadi mengapa? Intinya itu mengapa? MGMP sudah diberikan dana, sudah waktunya sama, tetapi tidak meningkatkan kinerja guru mengajar. Nah, Ibu cari itu. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Sehingga Ibu akan menemukan. Tapi Ibu punya fakta dulu. Yang pertama udah punya fakta ya percuma. Ibu yang pertama Ya, punya fakta dulu, hasil-hasil penelitian, yang masa kini bahwa MGMP itu ternyata tidak meningkatkan kinerja guru mengajar, misalnya seperti itu. Atau tidak meningkatkan profesionalisme guru. Nah, itu sebagai basic penelitian Ibu untuk melakukan riset apa namanya fundamental. Nah, ya mengapa gitu. Setelah itu mengapa, maka Ibu
akan mencarikan rancangan nanti. Mengapa dia seperti itu? Contoh misalnya, sebagai teoritis mestinya kalau dia datang ke apa namanya MGMP dan di MGMP dia melakukan aktivitas dengan benar, mestinya meningkatkan kinerja mengajar dan kinerja profesional guru selama kegiatan MGMP itu menopang profesionalisme guru, gitulah. Ibu bisa kaji di sana apakah kegiatannya itu programnya sesuai dengan peningkatan profesional guru. Lalu apa aktivitas mereka itu waktu datang itu sekedar mencari uang transportasi, gitu kan? Atau waktu datang itu memang dia itu mengikuti aktivitas dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari itu ibu akan menemukan nanti, gitu loh. Kenapa seperti itu? Bisa jadi nggak ada gunanya profesional itu ternyata nggak ada peningkatannya. Aksan nggak tahu persis, itu sangat tergantung di lapangan. Setelah itu nanti berarti ibu akan menemukan kebutuhan namanya. Oh, kalau gitu butuh ini dong, maka dirancang gitu loh, dirancang gitu. Dilakukan tahap yang kedua. Kalau kita udah melakukan research and development pertama tadi ada tentang fundamental, maka yang kedua namanya research development. Lakukan development menemukan solusi, kan nanti yang terakhir bisa dilakukan berkaitan dengan implementasi. Nah, setelah implementasi bisa dilakukan lagi penelitian evaluasi. Jadi itu suatu bisa bertahun-tahun gitu loh gitu. Itu penelitian. Nah, jawaban itu. Ya, jadi kalau ibu misalnya punya data yang pasti, kalau ibu belum punya data hanya fenomena yang ibu lihat, maka ibu punya dulu fenomenanya tidak menjadi kinerja. Coba ibu teliti benar apa enggak tuh kondisi yang ibu apa justifikasi tadi itu benar apa enggak gitu. Itu diteliti dulu gitu loh. Nah, itu kalau memang belum, nanti eksplorasi riset gitu. Itu. Baik, terima kasih. Ya, oke. Oke, ada lagi yang lain? Nah, kan. Jadi sebetulnya penelitian tuh Bapak Ibu dari fenomena-fenomena yang ada itu coba dicari di jurnal. Kalau ketemu jurnalnya ada beberapa jurnal bisa sebagai basic untuk penelitian berikutnya untuk saudara. Gitu. Itu yang dilakukan. Karena kalau penelitian ada fakta masalahnya kan, tidak ada fakta masalahnya kan nanti kan namanya mengada-ada. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ada yang mau dijawab berikutnya dari Bu Marlinda dan kawannya? Siapa deh Bu? Bu Wilna salah satu siapa lagi? Iya, Pak. Atau Satria udah ada apa belum ini, Pak? Siapa namanya? Satria. Satria. Halo, ada yang namanya Satria? Ada yang masuk ini ada 20 orang ini. Halo, ada Satria? Kayaknya belum 20 ada. orang. Tidak ada berarti tidak ada. Kalau nggak ada, kalau Ibu belum bisa menjawab yang lain, tidak bisa menjawab atau belum, kalau memang belum, saya akan cerita yang lain. Ibu tidak bisa, saya akan menjawabnya gitu. Mungkin kawan yang gitu. Ya. Dicoba diperjawab Pak, nanti bisa diperkuat oleh Bapak mungkin. Ya, Pertanyaan Pak Abdullah yang tadi bagaimana penerapan inovasi dalam manajemen kelas ya Pak. Ya. Kurikulum Merdeka. Intinya seperti itu. Sebenarnya pada kurikulum Merdeka salah banyak yang sifatnya lebih fleksibel sehingga kita bisa mengembangkan manajemen berbasis kelas. Contohnya pada kurikulum Merdeka itu sudah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya dengan adanya penerapan pembelajaran diferensiasi, guru atau wali kelas itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun karakter siswa yang ada di sekolah mereka masing-masing. Kemudian itu salah satu inovasinya. Kemudian pada sistem kurikulum Merdeka ini kita kenal ada sistem blok, Pak. Jadi di jadwal pelajaran kita bisa ataupun pelaksanaan P5 di sekolah itu kita bisa menggunakan sistem blok. Tetap yang namanya sebuah inovasi ataupun perubahan namanya tetap ada plus minus. Namun kalau saya sendiri dengan sistem blok itu
itu kita bisa menyesuaikan. Eh, Misal guru itu akan cuti melahirkan, kan 3 bulan itu tidak masuk. Kalaulah guru itu satu-satunya yang mengajar di sekolah itu kan alangkah mirisnya bahwa anak-anak yang diajar itu tidak akan mendapatkan pelajaran sesuai kemampuan gurunya selama 3 bulan. Itu akan digantikan oleh guru yang mungkin tidak guru bidang studi. Tapi kalau di sekolah itu ada beberapa orang, mungkin bisa digantikan. Dengan sistem blok, itu kita bisa mengatur bahwa guru yang akan eh, cuti melahirkan itu akan dipadatkan di awal atau di depan. Kemudian pada saat namanya melahirkan itu kan biasanya jadwalnya sudah bisa diperkirakan. Jadi pada saat dia akan mengambil cuti melahirkan, karena cuti melahirkan itu 3 bulan sekarang kan itu 1 awal sebelum dan 2 awal setelah. Jadi itu bisa dibuat sistem blok sehingga anak-anak yang mata pelajaran bersama guru yang mau cuti melahirkan tadi tetap terpenuhi seperti itu. Kemudian kita kenal juga lagi di kurikulum Merdeka itu adanya pembelajaran berbasis proyek di dalam P5. Sebenarnya di dalam mata pelajaran lain juga sudah ada. Jadi di dalam P5 ini bagaimana siswa menghasilkan sebuah kreativitas. Di situ biasanya P5 itu dituntut kolaborasi, kerjasama, dan inovasi untuk menghasilkan sebuah pembaharuan ya ataupun pembelajaran baru bagi anak didik kita. Karena eh, tergantung pemaham dan dari para guru di masing-masing wilayah, terkadang mereka namanya P5 itu berorientasi kepada produk kan seperti itu. Tidak selamanya P5 itu berorientasi kepada produk. Karena namanya P5 itu kan yang dibutuhkan adalah prosesnya, bukan sekedar produk. Dan tidak semua P5 itu adalah produk. Namun di situ anak bisa mengembangkan dirinya. Itu menurut saya sebuah inovasi. Kemudian di samping itu lagi pada kurikulum mereka mungkin sebenarnya udah bisa diterapkan pada kurikulum sebelumnya. Cuman di kurikulum Merdeka kita kan dituntut guru ini lebih berkreativitas, misalnya penggunaan teknologi interaktif, misalnya eh, kita menggunakan Quizizz, Padlet, ataupun Google Form pada anak didik kita ketika mereka mengabsen, ataupun merefleksi diri, ataupun ulangan harian. Jadi itu lebih penggunaan teknologi itu merupakan sebuah inovasi yang menurut saya yang mengurangi kejenuhan para peserta didik di dalam kelas. Demikian Pak Dula dan kita kembalikan kepada Pak Gimin dan kawan-kawan yang lain. Oke, untuk Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana implementasi tentang manajemen kelas ya? Ya, tadi fokusnya tuh kan manajemen kelas, Prof. Sebetulnya Bu Marlinda udah bagus, sudah bener gitu. Cuman kan saya pengen alih ininya lebih ke manajemen kelasnya gitu. How to develop class management gitu. Eh, Bu Linda udah benar, saya sangat setuju dengan yang diungkapkan Bu Marlinda. Bahkan yang dijawab Bu Marlinda itu sudah include menjawab pertanyaan dari Bu Nove gitu. Dengan adanya P5, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan eh, cara peningkatan mutu. Karena dengan diferensiasi anak kan lebih dihargai ya. Nah itu sebetulnya lebih ke arahnya untuk menjawab pertanyaan Bu Nove. Nah cuman saya karena kita ini diskusi, jadi saya pengen tuh sebetulnya gimana sih penerapannya yang berhubungan dengan kelas gitu, manajemen kelas gitu, bukan manajemen pembelajaran gitu. Jadi inovasinya tuh kira-kira yang bisa kita terapkan seperti apa? Gitu. Jadi gini, di manajemen kelas itu dalam bahasa aslinya namanya adalah classroom management namanya. Classroom management kalau di IKIP itu ada mata kuliahnya manajemen kelas itu. Nah, manajemen kelas itu berasal dari manajemen di dalam kelas gitu. Bagaimana mengelola kelas, makanya bahasa yang paling mudah biasanya pengelolaan kelas gitu yang seperti itu ya. Nah, perlu kita batasi yang namanya pengelolaan kelas berarti bagaimana kita mengelola suatu kelas. Kelas itu bisa di dalam apa namanya rumah maupun di luar rumah ya, tergantung dari kata kelas, apalagi dalam kurikulum Merdeka gitu kan. Jadi bisa di dalam rumah maupun di luar rumah. Itu konsep kelas adalah sekelompok dari orang yang diajar. Itu kelas. Nah,
Lalu berkaitan dengan manajemen itu sendiri itu sebetulnya sejak perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, kalau dalam pendidikan itu perencanaan, ya, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, kalau konsep itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengurusan sampai dengan yang terakhir evaluasi. Nah, itu kalau di dalam kelas itu kita ada 3 bagian penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, apa yang direncanakan? Nah, kita lihat di kelas kegiatannya itu macam-macam. Satu, kita membuat namanya RPP. Ya. Yang kedua, kita merencanakan membuat yang namanya, kita kan sebut namanya modul namanya ya, atau modul ajar namanya, modul ajar. Dibuat namanya media. Dibuat yang namanya adalah apa namanya si LKPD. Atau singkatnya semua itu namanya adalah perangkat pembelajaran. Nah, kalau itu yang terjadi berarti inovasi manajemen kelas itu akan menyangkut inovasi dari semua aspek di dalam perangkat pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru dalam rangka peningkatan mutu. Itu berarti inovasi di dalam manajemen kelas. Sehingga itu nanti membuat kelas itu akan lebih efektif gitu loh. Contoh di dalam perencanaan modul ajar misalnya. Sehingga bagaimana membuat capaian pembelajaran itu, materinya, LKPD, sampai evaluasi, dia itu sinkron. Bukan kita ngopi yang ada di Google, bukan kita mengambil minyak orang, tetapi kita buat sendiri. Apa kelemahan dan keunggulan kalau kita mengambil milik orang? Keunggulannya cepat selesai. Kelemahannya kita tidak tahu waktu nyampaikan bingung. Gitu. Sehingga waktu kita ngajar, dia tidak menjadi buku pedoman. Padahal sebetulnya yang namanya perencanaan itu atau modul ajar pun, itu semua sebetulnya adalah bahan pokok untuk mengajar. Kalau kita itu misalnya modul ajarnya itu tidak buatan sendiri, waktu ngajar pasti kita agak kebingungan karena tidak pemikiran kita. Nah, kalau itu buatan sendiri, kita tuh bisa aja itu tanpa yang lain-lain itu aja bisa jalan gitu loh. Itu. Lah waktu membuat itulah berinovasi gitu loh. Sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita yang ada di lapangan. Itulah berinovasi. Itu modul ajarnya. Yang tidak diinovasi apa? Yang tidak diinovasi adalah strukturnya. Jangan diinovasi karena strukturnya ditentukan. Bagaimana panduan tentang modul ajar. Tapi isinya kita berinovasi. Cara menyampaikan kita bisa berinovasi. Contoh misalnya, kita tahu anak-anak kita itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya namanya audio visual. Ada yang gayanya gaya visual misalnya. Ada yang gayanya audio doang. Apa contohnya? Anak itu kalau belajar tidak suka membaca, sukanya mendengarkan saja. Maka sukanya audio itu. Maka bagaimana supaya mereka itu tersalurkan? Maka kita buat di dalam modul kita atau modul ajar kita itu memenuhi semua gaya. Oh, di situ mau dibaca bisa, mau didengarkan bisa, mau video pun bisa. Walaupun modul ajar cuma satu, tapi dalamnya saya kok males kalau membaca, saya sukanya mendengarkan. Diklik itu dengarkan nanti itu sambil tiduran pun bisa dia, sambil nyiram bunga pun bisa belajar. Nah itu misalnya itu inovasi. Ya dengan cara itu maka anak akan lebih mudah. Yang gayanya audio sambil nyiram bunga, sambil bekerja dia bisa belajar. Yang suka membaca ya dibaca. Nah, bagaimana yang sukanya video ya kasih video. Gurunya mengajar, misalnya menyampaikan itu direkam, menggunakan video, kasih link di situ. Ya bisa dari situ gitu loh. Itu adalah salah satu inovasi bagaimana perencanaan kita itu untuk melayani semua lapisan masyarakat siswa sesuai dengan karakteristiknya gitu. Itu salah satu inovasi dalam perencanaan. Nah, begitu pula yang lain, yang medianya, yang mungkin mengenai evaluasinya dan lain-lainnya, yaitu perangkat pembelajaran itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu saja, saya optimis itu anak senang sekali. Karena apa? Mereka semua terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kan di dalam diferensial itu kan kita kan bisa memberikan sesuai dengan karakteristik anak. Oh, anaknya suka apa, anak suka apa sesuai dengan yang dia. Nah, anak yang enggak suka membaca dikasih membaca susah dia, kasih yang lain.
Oh, saya tidak sempat buat, ya silahkan berikan kebebasan, tapi dikasih tunjuk di mana caranya gitu, misalnya. Nah, dengan cara itu insya Allah akan lebih mudah mereka di dalam mengembangkan dirinya atau mengembangkan potensinya. Itu salah satu contoh, Pak. Kalau saya ceritakan yang lainnya itu jadi panjang nih kan, yang nggak terjawab nanti. Nah, tapi kalau masih ada yang kurang, kita lanjutkan lagi. Tapi yang pasti dari situ mungkin mudah-mudahan tergambar, oh kalau gitu berarti evaluasi juga bisa dilakukan inovasi, kan gitu ya. Kan banyak inovasi itu, evaluasi itu, ada soal itu yang dikerjakan pakai waktu. Misalnya, jadi LKPD itu bisa dilakukan dengan cara dikerjakan di rumah, kan gitu misalnya kan. Dia kerjakan nih, dia pekerjakan maksimal misalnya 30 menit. Mau istirahat dulu boleh, tapi yang lainnya nggak kebuka gitu loh. Misalnya buat seperti itu. Sehingga kalau dia belum 30 menit ya selesai gitu loh. Nilainya berapa lo ketemu. Jangan bolak-balik gitu loh. Kalau bolak-balik enggak terukur gitu. Tapi yang dia jangan bolak-balik. Satu udah dibuka, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berhenti boleh ketika itu. Karena dia kebetulan dipanggil ibunya suruh belanja ya berhenti dulu. Boleh. Melanjutkan nanti yang keempat. Tapi total nanti 30 menit. Ya begitu. Bisa dibuat seperti itu. Nah, sekarang teknologinya ada banyak kan, tinggal ngambil aja kita gitu-gitu. Itu modelnya. Makanya sekarang bimbingan belajar modelnya juga seperti itu. Bimbingan belajar itu soal latihan, silakan latihan itu nanti di mana saja, kapan saja. Yang penting waktunya terbatas, selesai gitu loh. Bukan berarti dia mau jiplak, waktunya habis untuk jiplak, karena terbatas 30 menit, misalnya seperti itu. Tapi nggak bisa ngeliat soal yang lain, soal itu aja gitu. Gitu. Kalau soal yang dibuat ya nanti bisa dipilih-pilih gitu lah gitu. Nah itu bisa diinovasi oleh guru. Gitu. Ya gitu Pak ya, mungkin ya mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita dan kawan-kawan dalam rangka untuk berinovasi tentang manajemen kelas. Ya. Oke, Terima kasih, itu Prof. dari sisi perencanaan tadi ya, yang lainnya nggak saya bahas ya. Lalu nanti kalau ada pertanyaan kita bahas kembali. Dari sisi baru sisi perencanaan tadi itu. Ya. Oke, gimana yang lain terkait dengan ini atau dilanjutkan Ibu Wilmar karena pasangannya tidak ada. Nah, siap untuk menjawab yang berikutnya. Mudah-mudahan dengan saya cerita yang tadi, Ibu bisa menyiapkan yang lain. Mudah-mudahan. Nanti saya sebagai fasilitator menyiapkan, memberikan penjelasan yang lain, Ibu menyiapkan jawaban yang lain. Karena sendirian. Yang saya, Pak apa namanya kawannya tidak datang ya. Nah, karena tidak datang. Siapa namanya Bu tadi kawannya? Satria, Pak. Ri? Satria. Patria ini nggak ada, Mang betul tuh, nggak ada. Yang laki-laki yang ada cuma Pajri. Pajri fotonya doang. Tuh, sama Pak Abdullah. Halo Pajri. Nah, ini baru pakai baju Pajri tuh. Nah, ya, Ya, sekarang Prof. kayak gini gitu. Kayak gitulah yang terjadi. Oke. Oke, gimana Bu? Mau Ya, dilanjutkan? Ada yang mau dijawab? kalau untuk menambah mungkin kawan-kawan yang lain bisa menambah Pak atau Bapak Oke, juga sudah silakan. bisa yang ditambahkan Bapak itu sudah cukup jelas menurut saya. Nah, Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Indah. Itu intinya begini Pak, pertanyaan dari Bu Indah tadi. Bahwa bagaimana tentang dalam kurikulum Merdeka ini kan sebuah inovasi ataupun kebijakan bukan inovasi, adanya kebijakan ya, kebijakan lah ya, kebijakan. kebijakan tapi juga inovasi menurut saya juga inovasi kurikulum Merdeka Pak. Jadi ada program guru penggerak. Pertanyaan Bu Indah. Ah, Eh, gitu. Gitu, pertanyaan. Kenapa program guru penggerak itu sekarang sudah diberhentikan dan juga tidak menjadi syarat lagi dalam apa ya pemilihan ataupun untuk menjadi seorang kepala sekolah? Ya, kita tahu bahwa sejak pergantian menteri itu sekarang itu telah ditetapkan oleh pemerintah tentang Permennya nomor 14 tahun 2025 itu pemberhentian program guru penggerak. Jujur, memang saya sendiri adalah dari guru penggerak, Pak. Ya, gitu. Eh, Sebuah pembaruan ataupun inovasi itu tentu ada plus minusnya. Memang kalau kita lihat di lapangan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa guru penggerak ini sudah dihapuskan. Kalau saya boleh mengasih beberapa poin yaitu kesenjangan, adanya kesenjangan di lapangan. Jadi memang adanya kesenjangan antara guru penggerak dan guru yang tidak bergerak. Jadi guru yang bergerak-gerak katanya seperti itu, Pak. Memang sih kalau kita lihat di lapangan
tidak semua guru penggerak itu telah melakukan perubahan atau menjadi agen perubahan. Yang secara positifnya ada, Pak, banyak. Yang jeleknya juga ada. Namun terkadang segelintir orang memahami yang jeleknya saja sehingga itu yang jadi pameo di masyarakat. Padahal kalau kita lihat banyak orang guru-guru penggerak yang sudah menunjukkan kreativitas dan sebagai agen perubahan sekolahnya. Tetap ada yang tidak, tapi itulah yang menjadi landasan eh, para orang lain ngomong bahwa guru penggerak juga tidak ada manfaatnya kan seperti itu karena dia melihat yang tidak bagusnya Pak sementara yang bagus tidak jadi pembanding oleh mereka itu yang pertama. Kemudian kita tahu bahwa namanya kebijakan memang kita kenal istilah ganti menteri ganti kebijakan. Memang itu pasti Pak, karena kita tahu setiap ada menteri baru pasti ganti kebijakan. Dan ini sebuah perubahan kebijakan oleh menteri kita. Kemudian kenapa juga dihapuskan guru penggerak ini? Adanya tantangan di lapangan karena memang kenyataannya di lapangan bahwa aktivitas yang dilakukan guru penggerak terkadang mengganggu aktivitas di sekolah dan siswa. Jadwal yang padat dan kegiatan yang padat dari guru penggerak itu sendiri sehingga mengganggu proses pembelajaran. Apalagi ketika ada Zoom yang itu tidak bisa ditinggalkan, Pak, memang kami harus tatap depan layar, jadi terpaksa kami tidak mengajar. Tapi kalau hanya sekedar tugas itu bisa kita selesaikan di luar jam sekolah. Tapi namanya Zoom ataupun turun ke lapangan ataupun ada pertemuan-pertemuan yang wajib yang memang dilakukan oleh BGP itu kita sebagai guru penggerak memang akhirnya meninggalkan kelas. Kemudian dihapuskannya guru penggerak juga ini kalau menurut pertimbangan itu adalah pertimbangan anggaran. Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk merekrut seorang guru penggerak mulai dari seleksi esai. Karena esai itu sendiri adalah melibatkan asesor yang menilai kemudian mewawancara setiap asesor itu ketika menilai hasil esai kita dan wawancara itu diberi reward dan bukan sedikit itu Pak banyak. Jadi dari situ saja kemudian setiap kegiatan itu membutuhkan dana. Jadi eh, pertimbangan anggaran yang sudah kita tahu sendiri bahwa dari pusat dan daerah itu telah terjadi efisiensi anggaran kan seperti itu. Kemudian itu dari kajian guru penggerak. Sekarang ya untuk bagaimana yang dipertanyakan Bu Indah, kenapa lagi guru penggerak itu tidak dijadikan sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah. Kalau menurut pendapat saya, yang pertama itu mungkin bisa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada guru-guru yang lain. Uh, Kemudian kan karena dari guru penggerak saja, guru-guru yang lain kadang yang berpotensi, dia sulit untuk menjadi kepala sekolah, sementara dia juga punya kemampuan. Jadi kalau menurut saya itu sisi positifnya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada guru-guru yang lain. Kemudian kenapa juga tidak menjadi syarat? Kalau menurut saya mungkin di daerah-daerah terpencil atau 3T itu guru penggeraknya tidak ada biasanya. Jadi kalau syarat guru penggerak akhirnya jadi kepala sekolah di sana tidak ada jadinya. Tentu harus dari guru luar, guru yang jauh. Kita tahu bahwa di daerah terpencil itu tantangannya begitu berat. Rasanya tidak mungkin guru-guru yang jaraknya jauh untuk ditempatkan di situ tentu sering malah tidak hadir ataupun dia meninggalkan keluarganya. Kalau di daerah 3T itu. Karena di situ memang jarang ada guru penggerak. Mungkin bisa kita tanyakan kepada Bu Lila yang benar-benar guru di daerah 3T. Kemudian yang berikutnya itu kenapa tidak dari guru penggerak? Karena tidak semua guru penggerak sebenarnya mempunyai kompetensi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan itu manajerial. Dia bisa juga dalam sebuah agent perubahan dalam pembelajaran, tapi belum tentu dia sebagai uh, memiliki kompetensi kepemimpinan. Jadi itu mungkin sebagai dasar pertimbangan kenapa guru penggerak tidak lagi menjadi syarat dari menjadi kepala sekolah. Kemudian untuk menghindarkan kekakuan ini Pak, jadi harus dari guru penggerak. Jadi itu kayaknya bersifat terlalu kaku. Mungkin itu kajian positifnya. Namun saya sebagai orang dari guru penggerak merasakan banyak manfaat. Bukan saya untuk apa ya kan Pak membanggakan gitu, tapi merasakan manfaatnya karena
toh dalam arti tanda kutip ketika kita mengikuti guru penggerak tidak semuanya berorientasi ingin jadi kepala sekolah karena tidak ingin merubah mindset atau pemikiran kita. Memang setelah saya mengikuti guru penggerak ternyata banyak kesalahan yang kita lakukan sebagai guru di lapangan. Jadi dengan adanya pendidikan guru penggerak itu sedikit demi sedikit secara step by step itu sudah merubah pola pikir saya sebagai guru di lapangan. Itu efek positifnya, Pak. Walaupun eh, toh bukan orientasi kita jadi kepala sekolah itu sebuah bonus mungkin karena banyak juga sih yang dari guru penggerak ditawarkan jadi kepala sekolah tidak mau, walaupun ada juga yang mau kan seperti itu. Karena kita tahu Pak, menjadi kepala sekolah itu sebuah permainan politik kalau menurut saya Pak, karena saya sudah pernah jadi kepala sekolah juga Pak gitu. Kompetensi apapun kita seperti apapun kita punya kemampuan kalau kita tidak ada ordal itu nonsense bahwa kita bisa jadi kepala sekolah. Selama ini seperti itu walaupun mungkin tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu karena saya sendiri juga sudah dari kepala sekolah. Jadi itu menurut saya Bu Indah, saya kembalikan ke Pak Gimen dan kawan-kawan yang lain. Oke, jadi gini, mengapa guru penggerak tidak menjadi syarat kepala sekolah? Itu hal yang berbeda. Guru penggerak itu guru inovatif, sebetulnya sebagai agen perubahan untuk berinovasi di bawah. Nah, fungsinya kebalik. Gitu. Kalau jadi kepala sekolah itu manajerial. Jadi ilmunya ilmu manajemen, bukan ilmu inovasinya, ilmu manajemennya gitu ya. Jadi misalnya jadi syarat, mestinya syarat tambahan aja, bukan syarat langsung jadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah bisa kaget, bisa kacau nanti. Kenapa? Masih muda kepala sekolah, kaku dia dalam rangka mencari eksistensi diri. Yang dipimpin tua-tua, agak bandel sedikit, marah dia itu. Dia psikologisnya belum mapan gitu. Oleh sebab itu bahaya. Nah, kalau itu yang dilanjutkan, yang terjadi apa? Nanti di dalam organisasi satuan pembelajaran tidak kondusif. Ya. Karena memang ilmu manajerialnya dia nggak dapat, yang dapat inovasi. Nah, sebetulnya di Merdeka itu sebetulnya sasaran utamanya adalah tentang agen perubahan tadi. Kalau Anda bisa, diajarin dong kawan-kawanmu di sekolah itu sebetulnya itu yang paling utama. Kawan-kawan sekitarmu diajarin gitu loh. Sehingga mereka menjadi lebih baik gitu. Itu yang dilakukan. Ternyata kan banyak kegiatan di luar, akhirnya di sekolah ditinggal gitu kan. Gitu. Makanya terjadi perbedaan atau gap yang tinggi antara penggerak dengan non penggerak. Yang non penggerak merasa iri tapi tidak bisa ikut. Ya, karena dia memang tidak masuk di dalamnya. Lah, sebetulnya itu harapannya dulu adalah dari guru penggerak itu mereka akan perubahan mulai dari sekolah sendiri, sekolah sekitarnya begitu. Sehingga dengan diajar satu sekolah itu 6 bisa semua selesai, bahkan 20 selesai gitu. Harapannya seperti itu sebetulnya. Ya, itu dari guru penggerak. Ya. Lalu mengapa mereka guru penggerak diberhentikan? Karena terjadi efisiensi Bapak Ibu sekalian. Jadi efisiensi itu semua dipotong. Sementara guru penggerak itu biayanya tinggi. Sehingga kalau itu dilaksanakan terus nanti banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Karena semua dipotong. Mau pendidikan juga dipotong. Ya. Nah, dengan dipotong itu maka pemerintah memilih dan memilah mana yang nampaknya bisa dikurangi untuk melaksanakan programnya presiden. Karena yang paling banyak sekarang kan programnya yang makan gratis sebetulnya itu. Ya, karena makan gratis makanya kita memotong berbagai hal gitu ya. Karena itu program terlanjur janji dia gitu loh. Waktu baca janji dulu lupa, waktu itu mungkin asal ngomong aja gitu loh. Padahal itu biayanya nggak sedikit, hitung aja 15.000 per orang. Satu kabupaten berapa orang itu, satu provinsi berapa, satu Indonesia berapa itu. Ini yang di daerah-daerah kecil belum kena ini sini. Baru udah besar aja udah sebanyak itu gitu loh. Nah, satu sisi sebetulnya makan yang kayak gitu orang yang mampu belum tentu senang. Kenapa belum senang? Karena orang yang mampu itu mungkin lebih bagus makan di rumah daripada makan yang itu gitu loh. Ya, mungkin akan seperti itu. Dari sisi kesehatan terkontrol, ya, anaknya terkontrol gitu. Sementara itu kan semuanya gitu loh. Oleh sebab itu perlu dilakukan tinjauan. Tapi kan karena itu adalah unggulan dia, sehingga susah. Dia kan pimpinan kita yang tertinggi, sehingga apapun yang dilakukan, yang lainnya di bawahnya harus melakukannya. Itu. Kalau dievaluasi mungkin tidak semuanya senang dengan program itu mungkin. Nah, coba ini dari sekian ada 21 orang. Siapa yang senang dengan program makan gratis? Coba tunjuk tangan. Gak ada tunjuk tangan kan?
Artinya sebetulnya tidak semua rakyat itu senang dengan program itu gitu loh. Gitu. Yang senang sedikit sekali, mungkin satu kelas itu cuma 3-4 orang mungkin. Padahal itu ada 26, ada 30 gitu loh. Nah, kondisi itu akhirnya membebani anggaran pemerintah. Nah, Dan yang lain. ya yang lain akan dibebani, makanya jadi efisiensi. Gitu. Ya, belum lagi kena yang programnya si Trump yang juga membebani setiap negara itu juga begitu. Oleh sebab itu yang namanya guru penggerak menurut saya itu bagus, saya juga bagus. Tapi untuk inovasi ya, itu bagus inovasi itu. Dan sebetulnya untuk pengembangan dia itu sebetulnya nggak perlu biaya banyak selama tidak pakai seleksi seperti itu gitu loh. Artinya apa? Ya pelatihan aja online gitu. Tetapi yang dia itu memang mampu tesnya online dikasih sertifikat gitu. Sertifikat bisa untuk kenaikan pangkat mungkin banyak yang ikut misalnya seperti itu. Nah, sekarang kan memang seleksinya ketat untuk karena itu jadi kepala sekolah kan seleksinya ketat gitu. Nah, seleksinya kan memerlukan biaya banyak. Sementara pada kepala sekolah itu menggunakan guru penggerak nggak pas sebetulnya. Karena guru penggerak inovasi di bidang pembelajaran. Sementara kepala sekolah itu adalah manajerial. Punya dua fungsi sana itu. Supervisi akademik dan supervisi manajerial dia. Ya. Waktu akademik cocok sebagian aja mengajar itu. Tapi manajerial nggak cocok. Gitu loh. Nah, padahal untuk mengambil keputusan semua manajerial sangat diperlukan. Yang kedua sisi umur. Biasanya guru-guru penggerak itu masih muda-muda. Ya anak-anak yang masa kini lah kan gitu kan. Nah, sementara untuk masa kini itu kalau jadi kepala sekolah umurnya belum mapan. Ya, jadi pemimpin itu umur itu sangat dipertimbangkan karena kaitan psikologi. Nah, contohnya yang Gibran itu yang sekarang masih bicarakan orang lain itu kan, misalnya seperti itu. So, kalau saya Gibran bukan nggak cocok yang jadi presiden, wakil presidennya itu nggak. Kalau nggak cocoknya masih muda itu nanti ngambil keputusan susah, susah dia itu, ngambil keputusan susah itu. Jadi tidak bisa apa namanya mengambil dengan cepat dan tepat gitu karena dia banyak pertimbangan, ragu-ragu. Nanti kalau nggak kena marah gitu loh. Karena apa? Eksistensi diri yang dijaga gitu. Gitu. Nah kalau orang yang udah umur, dia bagaimana bisa legowonya, bisa menerima dengan ikhlas gitu. Dan waktu memimpin juga lebih enak. Ya contohnya Prabowo yang dulu suka marah sekarang enggak kan? Dulu suka marah dia nggak marah sekarang itu terserah lu lah gitu dan gitu. Walaupun batinnya mangkal nggak marah dia gitu loh gitu. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu diperlukan seorang pemimpin gitu loh. Makanya seorang pemimpin tuh harus punya pikiran. Tidak semua orang tuh suka dengan kita gitu loh. Dan yang tidak suka tidak boleh dimusuhi karena semua harus diayomi gitu lah. Itu yang ada pada pemimpin gitu. Nah, itu orang yang udah psikologinya udah mapan, jadi udah umur-umur lah gitu. Itu biasanya seperti itu. Semakin dia itu tinggi umurnya, dia semakin dia legowo dan menerima untuk semua pihak. Gitu. Tapi semakin dia masih muda, dia egonya tinggi. Karena apa? Dia pada umumnya masih mencari eksistensi diri. Gitu. Itu dari sisi perkembangan apa namanya umur itu bisa dilakukan oleh psikologis. Kalau ada yang psikologi bisa dilakukan. Nah, makanya kita mendapat yang namanya psikologi perkembangan namanya itu. Itu kita mengetahui dari sana. Nah, oleh sebab itu diterima dengan ikhlas saja lah Bapak Ibu yang sekarang guru apa namanya penggerak tapi tidak dijadikan syarat jadi kepala sekolah. Ya. Tapi jangan dihilangkan itu tetap dibutuhkan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah dan pelanggatannya untuk manajemen kelas tadi. Nah, yang ingin jadi kepala sekolah, sekarang ada cakep masih ada enggak cakep sekarang? Nggak ada, Pak. Nah, ikut aja cakep. Nah, cakep itu adalah tentang calon kepala Tidak sekolah. ada lagi, Pak. Iya, itu tentang manajemen itu. Cabainya kepemimpinan yang dari sana itu. Bagaimana membuat perencanaan di sekolah, gitu ya. Bagaimana pengelolaan dana bos di sekolah. Bagaimana mempertanggungjawabkan. Bagaimana Tapi sekarang sudah ada tuh Pak CKS-nya udah ada bakal calonnya untuk di kabupaten Pak. sudah Ada ada. asesmennya Udah, nanti. iya Baik, ada. Ada asesmennya, Pak, juga nanti. ya, Eh, ya, oke lah, baguslah kita. Artinya sesuai dengan kondisi kepemimpinan, mestinya begitu asesmennya. ya Gitu, betul. gitu. Itu melalui aplikasi Seleksi. PSP juga Pak. Oke ya, oke lah bagus gitu. Ya lah, oke. Karena Pak Gimen sekarang umurnya udah gini nggak ngikuti perkembangan kayak gitu sekarang itu. Kalau dulu karena ikut terlibat ya, sekarang Pak Gimen nggak banyak di rumah gitu kan, ikut-ikut anak gitu gitu sekarang. Iya, iya. Ya, Sejahtera lahir batin lah ya Pak.
Iya sekarang itu. Jadi nggak mikir kalau dulu kan mikir nanti ini macam, nah udahlah kemana-mana dulu gitu. Iya. Jadi kalau dulu keliling di Rio ini saya paling pengen gitu loh. Sampai Anambas pernah gitu. Natuna biasa gitu tuh. Ngajar sampai di sana ya biasa dulu gitu. Itu makanya Maimana Umar itu pernah saya ajar dulu. Tuh. Ya, itu zaman Umar kan anggota DPR RI itu kan. Itu dulu saya ajar waktu di UIN, di S2-nya di UIN dulu. Nah, sekarang enggak lagi, ngajar di UNRI aja. Di UNRI aja ya paling-paling itu di ADM satu, di ekonomi satu, dua karena home base dua, di bahasa satu, di IPA satu, itu diganti 2 semester gitu. Enggak banyak-banyak gitu lah gitu. Ya, apalagi pelatihan-pelatihan yang dulu banyak sekarang enggak, sudah paling-paling penelitian gitu. Nah, itu jadi beberapa hal yang berkaitan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya itu karena kebijakan pemerintah diterima dengan baik, tapi lakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan. Artinya jangan yang melawan kebijakan gitu. Dan saya pesan kepada semuanya, di Indonesia itu sekarang nampaknya dirongrong oleh orang dari luar. Hati-hati sekarang ini. Kalau enggak bisa bubar Indonesia, istilahnya saya katakan begitu itu. Yang paling contoh nyata sekarang ini adalah banyak hal yang selalu adu domba itu berbagai hal. Yang kaitannya dengan pimpinan, kaitannya dengan partai politik dan lain-lain. Saya khawatir Indonesia ini tahu-tahu bubar sendiri. Karena apa? Perang antar kita itu. Kalau perang antar kita nih ABRI yang naik gitu loh. Ya, ambil alih gitu. Semua pemimpin ambil alih ABRI gitu. Tuh. Kalau memang tidak bisa dikendalikan gitu. Nah, kalau gitu nanti jadi kacau. Itu yang terjadi. Karena sekarang ini dari berbagai sisi gitu. Contohnya lah orang sekarang tidak percaya dengan hukum misalnya kan, tidak mau dengan hukum gitu. Itu biasa seperti itulah. Itu kondisi-kondisi yang nampaknya digerakkan bukan hanya dari dalam, mungkin dari luar. Kan di luar sekarang banyak yang dia itu merugi dari Indonesia itu. Banyak hal yang dulu itu bisa diambil, sekarang tidak bisa diambil. Nah, itu dari beberapa pimpinan kita sebelumnya sampai Prabowo banyak hal yang mereka sekarang diolah sendiri di dalam. Sehingga mereka banyak yang kehilangan lah. Itu mereka mulai ya gimana ya kalau analisa saya itu mereka mulai merugi sehingga bagaimana mengembalikan itu ke marwah semula gitu. Memang hasilnya besar. Itu yang terjadi. Sehingga Indonesia tolong hati-hati kepada anak-anak kita dikendalikan supaya dia tidak terikut barang yang tidak baik. Jangan sampai nanti dia itu suatu ketika kena. Kita tidak tahu persis ya. Saya pernah dulu namanya G30 PKI. Kalian kan nggak ngikuti zaman itu ya. Nah, saya tinggal cerita itu. Jadi waktu saya kecil itu, tahu-tahu depan rumah saya itu ada namanya Mbah Sapa gitu namanya itu ya. Mbah Joyon apa namanya itu. Tahu-tahu datanglah tentara diambil. Katanya anggota PKI. Orang kampung dari PKI nggak tahu persis ya apakah dia tercatat atau apa. Dia diambil aja tuh. Bertahun-tahun dia ditahan. Tuh. Zaman tahun berapa ya? Saya masih kecil belum SD kok. Jadi kalau SD itu saya tahun 66, berarti sebelum 66 itu. Karena tahun 60 saya. SD itu 66 dan 67 saya SD itu. Itu tahu-tahu datanglah mobil diambil. Gitu. Nah, itu katanya anggota PKI diambil. Nah, jadi saya khawatir nanti Indonesia kalau rusak seperti itu. Bab-bab diambil, tahu-tahu diambil oleh pemerintah, yaitu oleh Kepolri Angkatan, sehingga siapa yang masuk kelompok-kelompok berbahaya itu akan direkrut menjadi diambil misalnya, itu berbahaya. Nah, saya khawatir akan hal-hal kayak gitu akan terjadi. Nah, karena saya itu hidup dari yang dia tidak ada buku sampai saya nggak ada buku lagi. Ya, yang dulu masih zaman apa namanya orang perang tidak nampak, sekarang kayak gitu lagi gitu. Itu yang terjadi. Jadi memang bahaya kayak gitu tuh. Dulu ada yang namanya apa namanya untuk keamanan. Siapapun yang dia itu adalah mengganggu negara, tembak di tempat. Ada itu namanya Petrus namanya itu. Di waktu saya udah kuliah itu. Jadi saya kuliah itu lewat jalan tahu-tahu ada orang tergeletak di jalan itu biasa gitu. Gitu. Nggak diurus. Tahu-tahu geletak nanti udah hilang diambil itu. Namanya Petrus ditembak. Gitu. Itu alternatifnya waktu itu analisanya ada orang-orang yang memang dia itu misalnya orang-orang yang mengganggu negara, seperti itu gitu zaman dulu itu. Namanya Petrus ya. Sehingga rakyatnya merasa nggak aman gitu loh. Nah, kondisi itu juga terjadi lah.
saya tidak tahu nih yang akan datang. Mudah-mudahan aman lah, mudah-mudahan ya gitu ya. Tapi negara sekarang bangun kok susah. Nah, itu tugas kita bersama untuk apa namanya, bagaimana mengelola kondisi kita menjadi lebih aman dan nyaman. Tuh. Oke, silakan dilanjutkan berikutnya, Bu. Eh, baik, Pak. Pertanyaan yang keempat dari Ibu Bu siapa? Bu empat tuh, Bu. Noperi. Bari. Itu pertanyaannya tadi, kalau tidak salah, Bu Noperi. bagaimana Inovasi Pengaruh kurikuler. Kumar. Merdeka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di daerah. Seperti itu ya, Bu Noperi. Bu Iya, Noperi. itu tadi. Kebijakan Benar. kurir pemerintah ya. Kurikulum. Iya, Pemerintah penerapan Kumar. kurikulum merdeka terhadap kualitas pembelajaran di daerah. Ya. Baik, mungkin saya coba menjawab, bisa dibantu oleh teman-teman dan juga Pak Gimin. Mungkin juga tadi sebagian sudah terjawab yang ketika saya menjawab pertanyaan Pak Dola. Memang selama ini juga sudah menjadi masalah besar bahwa sekolah-sekolah yang berada di daerah itu tidak memiliki kekuatan baik dari sarana prasarananya. Namun mungkin kita sendiri tahu bahwa itu ada pembelajaran berbasis aset atau asset based learning. Artinya kita harus menekankan kepada potensi dan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh siswa ataupun sekolah serta komunitas di mana sekolah itu berada. Karena kalau kita belajar ingin melakukan perubahan tergantung dari sarana prasarana, sampai kapanpun kita tidak akan melakukan perubahan. Berangkat dari aset yang ada, maka yakinlah bahwa kita lakukan dulu pemetaan aset dan yakin bahwa guru dan siswa di sana mempunyai kekuatan dan itu bukan menjadikan kekurangan. Karena banyak juga kita temukan, saya sendiri pengalaman sendiri ya, bukan cerita orang lain. Ada ketika sarana prasarana tidak ada itu menjadi alasan bahwa macam mana kami mau begini, macam mana kami begitu. Tapi ketika sarana prasarana lengkap, apakah sudah menjamin gurunya sendiri sudah memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada pada sekolah tersebut? Aset yang ada apakah sudah diberdayakan? Oh, kenyataan di lapangan hanya segelintir guru juga yang sudah memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, jadi dengan berangkat dari pembelajaran berbasis aset, kita memetakan kekuatan yang ada di sekolah tersebut sehingga bukan bukan kekurangan yang kita pandang tapi kelebihannya. Memang terdengar sulit, tapi kalau dilakukan mungkin akan membawa perubahan walaupun tidak seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah yang notabene sarana dan prasarananya lengkap. Karena kalau kita ingin melakukan perubahan menunggu sekolah itu lengkap, ya sampai seumur hidup lah tidak akan ada perubahan di sekolah itu. Karena kita yakin bahwa namanya jangankan daerah terpencil, di daerah-daerah yang seperti kata Bu Naveri tadi yang di desa-desa atau kecamatan itu tidak, pemerataan dalam pembangunan di bidang pendidikan itu kan tidak sama. Ada yang sekolah semakin berkembang lah dia semakin lengkap sarana prasarana. Tapi ada sekolah yang hanya jalan di tempat sarana prasarananya. Sudah berulang kali proposal diberikan kepada pemerintah ataupun dinas pendidikan ataupun instansi terkait juga tidak pernah mendapatkan bantuan. Jadi kita yakin bahwa sekolah kita itu punya kekuatan. Kemudian bagaimana kita belajar itu harus menghargai sumber daya lokal. Artinya kita memanfaatkan budaya atau lingkungan ataupun komunitas yang ada di lingkungan sekolah kita. Sehingga di situ kita dibutuhkan adanya kolaborasi yang lebih baik antar siswa, guru, dan masyarakat. Misalnya dalam pembelajaran P5, kita bisa mengundang para praktisi atau orang-orang yang di masyarakat yang memang sudah pengalaman di bidangnya. Misalnya kita melatih siswa untuk berkebun, kita bisa mendatangkan para petani yang memang walaupun petani itu notabene pendidikannya tidak tinggi, tapi pengalaman di lapangannya sudah cukup bagus untuk memberikan atau menyampaikan materi bagaimana berkebun dengan baik kepada siswa yang ada di sekolah kita. Kemudian juga bisa menggunakan memberdayakan materi atau bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau menurut saya demikian saja. Terima kasih. Kembali ke Pak Gimin dan teman-teman. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Izin Pak, saya
menambahkan? Silakan Bu Diana. Oke, makasih Pak. Baik tentang pengaruh kurikulum Merdeka. Secara nyata itu di sekolah saya, alhamdulillah sekolah kami itu adalah merupakan sekolah penggerak untuk angkatan kedua. Nah, dalam penerapan kurikulum Merdeka ini tentu eh, ada pengaruh positifnya terhadap sekolah, terutama untuk sekolah kita itu diberikan berupa bos kinerja. Jadi bos kinerja ini dapat kita belanjakan dengan membeli aset-aset sekolah seperti laptop, kemudian infocus dan aset-aset yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua untuk guru itu kita bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan yang narasumbernya bisa kita datangkan dari BGP atau BPMP. Nah, itu yang kami rasakan dari penerapan kurikulum Merdeka untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sekarang kurikulum kemerdekaan masih kan nggak diputus kan? Enggak, Iya. Pak, masih Masih dilaksanakan. toh. Cuman pembelajarannya aja sekarang menuju ke deep learning kan itu aja. Ya, Pak, tapi masih perlu sosialisasi, Pak, ke guru-gurunya. Nah, kalau saya sih ya kan itu barang baru kan, pemerintah baru mempersiapkan. Mungkin di Jakarta beberapa orang dilatih mungkin begitu. Jangan sampai nanti ke bawah itu beda makna gitu loh, Bu. Maunya Ya, pemerintah itu apa sih? Nah, itu yang paling kacau gitu loh. Kalau sampai bawah beda makna kacau nanti tuh nggak tercapai-tercapai. Makanya yang paling penting sebetulnya yang waktu dibawa ke Jakarta itu siapa sih yang bisa membawa ke bawah itu tidak berubah. Nah, itu yang paling susah. Jangan sampai di bawah itu cirinya 5, di atas di 5 sampai bawah tinggal 3 itu kan. Tinggal 3 ya, kacau nanti gitu lah gitu. Itu yang paling penting sebetulnya gitu loh. Yang dimau itu Daftarnya aja. apa yang dimau dari planning gitu gitu. Dari sisi mana gitu. Gitu. Waktu kita diskusi di pertama dulu kan. Nah, ya, gitu. Pak. Nah, dia kalau seperti misalnya ini yang diinginkan, apa yang dilakukan di bawah itu nanti supaya pas. Itu yang paling utama. Nah, saya insya Allah pasti ada, nggak mungkin nggak dilakukan sosialisasi, cuma mungkin belum. Nah, mungkin menjelang tahun ajaran mungkin nanti sekarang kan baru sibuk-sibuk yang lain sekarang. Nah, Ya, kondisi Pak. seperti itu. Mudah-mudahan segera ya, Pak. Ya mudah-mudahan segera. Kan waktu kita diskusi kan sudah ada beberapa orang yang dipanggil katanya ke Jakarta. Siapa kawan siapa kamu nih cerita itu? Waktu ada diskusi yang deep learning kemarin tuh. Katanya Saya, Pak. udah ada yang dipanggil katanya begitu. Nah, itu. Dan mudah-mudahan yang dipanggil ke sana itu bisa mewakili dan bisa menyampaikan dengan tuntas, tidak ada yang ketinggal gitu, ke bawahnya. Itu yang paling penting. Jangan sampai 5 tinggal 3, 5 tinggal 3, nanti sampai di bawah tinggal 1 nanti itu. Timbul yang 6 yang lain, nah kacau nanti. Jadi yang 5 hilang, timbul 5 yang lain, nanti kacau. Itu yang perlu dilakukan. Gitu. Saya optimis pemerintah itu punya pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan yang kewenangan dia gitu. Nah, ya, yang sekarang paling susah kan orang berbicara ganti pemerintah, ganti kurikulum kan itu ya, Ya, ganti Pak. menteri, ganti kurikulum kan itu ya, gitu. Ya, Ya, ganti kurikulum kan mereka melihat dari sisi kelemahan yang sebelumnya, lalu dikasih yang positif bagi dia, pasti begitu ya. Nah itu, nah itu mengapa dia diganti? Pasti sudah diskusi juga dengan ahli-ahli yang dia tunjuk gitu loh. Yang dia tunjuk itu dia diskusi yang dulu kelemahannya apa, lalu sekarang bagusnya dikasih apa. Saya optimis seperti itu. Tidak asal dia sendirian ngomong nggak mungkin tau. Kalau menteri itu ya, pasti dia punya staf ahli, ya seperti itu dia. Jadi tidak asal gitu gitu. Nah kelemahannya apa? Nah itu yang ke Jakarta yang bisa tanya apa sih kelemahan itu kok timbul ini lah begitu ditanyakan gitu. Karena itu saya alami waktu itu yang saya sampaikan waktu saya ikut di K13 dulu tuh. Itu di awal dulu. Nah, itu akan bisa nyampaikan ke sana. Gitu. Nah, oleh sebab itu kepada kawan-kawan nggak usah risau. Ya, insya Allah pasti akan sampai di bawah. Yang pasti tolong optimalkan tentang potensi yang ada di sekolah. Itu yang paling penting. Kita sudah punya ukuran namanya rapot pendidikan ya di sekolah ya. Rapot satuan pendidikan ya kan di situ kan ada ukurannya itu kurang saya di mana, kelebihan saya di mana gitu kan. Nah, tolong dari kekurangan-kekurangan itu menjadi prioritas berdasarkan apa namanya anggaran yang Bapak Ibu punya. Disusun tentang RAB yang menopang kekurangan sehingga menjadi lebih baik. Tuh. Karena nampaknya kan mau gratis-gratis semua kan gitu kan.
Nah, tolong sekarang itu harus punya prioritas, prioritas dan prioritas. Nah, ada kepala sekolah banyak di sini? Ada ya? Ada, Pak. Juga, Pak. Ada satu. Ada yang lain ada? Ada. Dana, banyak Pak. Ada lah Pak, lumayan. Nah, kalau ada saran saya begini. Kalau nyusun RAB itu gunakan pendekatan-pendekatan yang apa ya? Kalau saya katakan itu pendekatan yang kolaboratif. Jadi begini, kepala sekolah itu punya yang namanya rencana RAB ya, berdasarkan rapot sekolah. Nah, barang itu disampaikan kepada pihak-pihak terkait, stakeholder, pada stakeholder. Sehingga di situ terjadi usul-usul macam-macam itu nanti ya, usul-usul macam-macam. Mungkin termasuk apa namanya wali murid, wakil wali murid apa namanya komite sekolah. Komite, Pak. Komite. Nah di situ nanti akan timbul berbagai hal yang menjadi pertanyaan dan pertimbangan. Nah, pertimbangan. Apa itu misalnya? Oh ini tidak penting katanya. Misalnya ada orang usul ini tidak penting itu, gitu kan. Orang lain mengatakan ini penting. Nah, itu yang ambil keputusan adalah ibu program itu atau bapak selaku kepala sekolah. Tuh. Orang lain memaksakan dengan anggaran di atas anggaran itu atau di luar program kita, misalnya komite menginginkan seperti ini sementara itu bukan program kita, ya silahkan carikan solusinya anggarannya begitu. Nah, dia nyarikan solusi bukan kita kalau dia menginginkan. Nah, karena kepala sekolah yang paling berwenang untuk memutuskan itu. Nah, nanti baru disahkan dengan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengambil sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu, tetapi tanggung jawabnya adalah tercapai terakhir tadi. Nah, makanya tadi kolaborasi. Apa kolaborasi itu? Kepada guru dilibatkan. Bapak Ibu dalam rangka untuk meningkatkan mutu seperti ini, kamu pengennya apa? Kan gitu ya. Mungkin guru matematik, saya pengennya ini. Guru ekonomi pengennya ini. Dan seterusnya. Itu resikonya tinggi kalau Bapak Ibu bisa mengakomodir. Kalau kepala sekolah bisa mengakomodir, maka guru menjadi resiko tinggi. Contoh, guru matematik, nilainya jelek. Saya pengennya baik. Kalau baik, Bu, syaratnya saya punya buku 17 misalnya tuh. Dan saya ikutkan pelatihan, Ibu sanggupi. Besok nggak tercapai, malu dia itu. Malu. Karena dia yang minta gitu loh. Dia kepala sekolah enak gitu loh. Wali murid minta matematika itu minimal 7. Masa di masih 5? Alasannya berbagai macam oleh guru matematik. Lalu minta, Ibu kabulkan. Maka besok nggak jadi 7. Malu dia. Itu kolaborasi. Nah, dengan hal itu mungkin akan menjadi pemacu bagi kawan-kawan di pembelajaran itu dalam rangka pengelolaan di kelas baik guru. Nah, oleh sebab itu kepala sekolah jangan memaksakan diri harus ini harus ini, tapi coba dicari melalui kolaborasi apa maunya kawan-kawan yang di bawah, termasuk Pak Bon. Pak Bon minta ABC. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk supaya buang air kecil nggak bau, kan gitu kan. Nah, celakanya kan kepala sekolah mungkin nggak lihat, nggak pernah datang ke WC anak-anak kan misalnya kan. Nah, sekali-sekali aja coba bener kayak apa sih kondisinya gitu bisa tahu sehingga itu bisa menjadi acuan. Nah, kondisi-kondisi itu penting bagi kepala sekolah untuk mengambil keputusan dalam rangka kaitannya untuk peningkatan mutu tadi. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan itu insya Allah bersinergi baik yang itu Pak Pon, baik itu Satpam, baik itu guru, kepala sekolah bersinergi satu tujuan yang sama, maka dia berkolaborasi untuk menciptakan peningkatan mutu bersama. Nah, kalau itu dilakukan, saya optimis lingkungan akan menjadi lebih baik. Karena fenomena yang terjadi itu kepala sekolah masalah anggaran otoriter nggak bisa ditengok sama sekali, sehingga seperti itu saya. Nah, akhirnya guru pun menjadi apatis, kerjanya suka-suka kan gitu. Nah, coba dilibatkan dalam hal penyusunan anggaran. Jangan sampai nanti, kok ini matematikanya 5, ya gimana? Bukunya nggak ada, fasilitas belajarnya nggak ada, ya 5 nasibnya. Nah, akhirnya yang salah apa? Sekolah, gitu kan?
Nah, coba itu dilibatkan supaya menjadi baik nanti di antaranya. Ada guru matematik yang senyum-senyum di sini itu nampaknya gitu. Ya, ada guru matematik. Ini ekonomi tadi matematika ekonomi kan perlu di sini juga gitu. Ya. Nah, coba dilakukan itu dalam rangka untuk peningkatan itu di tempat itu masing-masing. Itu kepala sekolah itu memang berat, tanggung jawabnya berat. Tapi kalau jadi hebat, kepala sekolah yang akan oh ini karena siapa gitu kan nanti akan nampak di situ. Pindah kemana-mana. Itu saya dulu ada murid saya itu Bu Apni kan pindah di mana enggak tahu Nur Apni itu dulu hebat tuh dia tuh. Sejak dari guru hebat jadi kepala di SMP 4. 10. Sekarang sampai berapa? SMA 16, Pak. Oh, karena saya dengar dia dilempar keluar katanya gitu. Ya emang kepala sekolah itu politis Kak itu. Sekarang udah politis Kak. Kalau enggak dengan Pak Wali Kota ya lempar keluar lah pastilah itu. Di berapa Bu sekarang di? SMA 16 yang di Rumbai, Danau Buatan. Danau Buatan. Oh, lumayan juga ya. Kalau dulu nggak salah di SMA 7 Bu ya dulu. Iya, sebelumnya SMA 4, itu SMA 7. Saya di SMA 4, SMA dulu SMA 8 tuh waktu saya masih komite di SMA 8, dia SMA 8 waktu itu SMA 8. Nah, saya di sana dulu. Lalu setelah itu di SMA 4, SMA 4 cukup lumayan perkembangannya bagus juga di SMA 4. Lalu di SMA 7. SMA 7 pernah ketemu sekali waktu saya ngantar anak itu. Saya dengar-dengar terakhir di SMA keluar 16. katanya. 16. 16 ya. Oh, Ya. itu yang terjadi. Itu kebetulan dulu di S1-nya, S2-nya saya ngajak. Jadi banyak kenal. Oke. Oke, mungkin itu. Masih ada satu lagi, Bu ya? Pertanyaannya. Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Selesai. Kalau sudah selesai, mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Ya. Untuk saya, untuk Ibu Wilmar, atau untuk yang lain, untuk bersama-sama juga boleh. Ya. Yang pasti, saran saya bahwa pertama, kebijakan itu bukan berarti harus di pusat. Siapapun yang memegang kewenangan pimpinan, maka dia berhak untuk melakukan kebijakan. Nah, kebijakan sifatnya adalah berarti untuk ke bawah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Gitu. Artinya, kalau guru melaksanakan kebijakan, berarti atas kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah mungkin kebijakan dari di atasnya dan seterusnya. Gitu. Yang itu tidak boleh bertentangan, bersinergi dalam rangka mencapai visi yang paling atas, yaitu Kementerian Pendidikan. Kalau kita ada itu yang paling akhir. Karena visinya apa di sana, disitulah kita akan menuju ke sana. Kalau semuanya sudah sama-sama ke sana, insya Allah kita bisa meningkatkan itu bersama-sama. Jadi tidak terjadi satu dengan yang lainnya, itu adalah bergerak yang berbeda. Gitu. Nah, kalau itu akan terjadi yang tidak baik. Oke. Nah, sebelum yang lain saya ingin manggil-manggil siapa tahu ada orangnya, kalau nggak ada coba. Ada Fajri ada. Halo Fajri. Ada Suherman, Izin Prof, mau bertanya nih Prof. Halo, silakan. Nah, Pak Suherman. Nah. Izin ya Prof. Kita tahu semua bahwasanya kurikulum Merdeka ini ya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, namun sejalan perkembangannya waktu dan seiring dengan perkembangannya teknologi, ya ternyata kurikulum Merdeka ini lebih detail dengan proyek-proyek, bahkan sampai kita tahu TikTok kan ada anak seorang siswa katanya P5 semua siswa bawa ini, bawa itu, dan tidak ada kebermanfaatan kepada siswa. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya, Prof, bahwasanya kalau bicara tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu cukup bagus, Prof. Apalagi tentang tentang pendidikan karakter ya, Prof, itu yang kita utamakan. Nah, dari Jamangun Kaso Burian Dayani, ya. Benar, Prof. Nah, jadi maksud dari tujuan awal dari kurikulum Merdeka itu adalah bahwasanya menguatkan karakter bangsa, Prof. Namun perkembangan zaman tidak ada nampaknya hari ini. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman ataupun sama Prof, apa sih dikata keberhasilan kurikulum Merdeka di sekolah sebenarnya? Kalau dari segi ilmu, anak-anak perkalian saja hancur, pengurangan hancur, akhlak
Banyak yang sampai membunuh orang tuanya. Nah, itu kan cita-cita dari Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus kalau menurut saya. Nah, jadi saya akan bertanya kepada teman-teman deh, apa sih indikator yang keberhasilan kurikulum yang menurut ya sudah bagus sekarang, tapi ternyata tidak loh, tidak bermanfaat sama sekali. Baik dari segi akhlak, kecanggihan teknologi, malah menjadi anak itu kecanduan. Bukan bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Bahkan ada salah satu sekolah banyak yang lebih actionnya adalah joget-joget, bukan perkembangan untuk pendidikan. Mungkin itu aja Prof, dari saya, Prof. Bagaimana sih Nah, indikator keberhasilan kurikulum kita yang sekarang ini, Prof? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum masuk ke lempar untuk semua, yang pertama saya sampaikan dulu. Jadi basic dari kurikulum Merdeka itu adalah sebenarnya di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada satu bagian yang menyatakan bahwa anak itu bisa belajar di luar sekolah selama 2 semester. Itu di perguruan tinggi sebetulnya itu. Gitu. Tapi menular sampai ke tingkat pendidikan dasar dan menengah ya itu sebetulnya. Jadi di undang-undangnya ada bahwa anak itu punya hak untuk belajar di luar sekolah itu sebanyak 2 semester sebetulnya. Itu basic awalnya ada di situ. Makanya lahirlah yang namanya kurikulum Merdeka. Kalau di perguruan tinggi itu 2 semester itu adalah semester 6 dan 7. 6 dan 7 nggak salah itu. Nah, itu yang diberikan waktu itu. Nah, itu sebanyak berapa? Sebanyak 20 SKS per semester, ditetapkan kebijakannya 20 SKS per semester. Lalu diatur kalau di perguruan tinggi itu 20 semester itu kalau yang tahap semester pertama itu dia adalah namanya merdeka di dalam perguruan tinggi sendiri. Nah, makanya kan di situ ada apa namanya merdeka di dalam. Artinya apa? Misalnya anak dari Fakultas Ekonomi bisa belajar di fakultas lain atau di prodi yang lain. Tuh. Dengan catatan yang tempat belajar itu lebih baik. Itu. Makanya capaian pembelajarannya dilihat. Gitu. Mana yang lebih baik gitu. Kalau saya suka dosennya di sana, lalu capaian belajar lebih baik, maka dia minta kesepakatan dengan PA, disetujui ikut kuliah sana. Gitu. Itu awalnya konsepnya seperti itu sebetulnya konsepnya itu. Itu dalam rangka memenuhi hak dia untuk belajar di luar tadi. Yang 1 semester lagi dia di luar perguruan tinggi. Sehingga dari UNRI bisa belajar di mana saja di luar UNRI. Misalnya seperti itu. Makanya saya pernah membimbing anak itu sampai ke Jember waktu itu. Dia belajar di Jember, tempatnya tempat penelitian. Karena ada 8 aspek untuk tempat belajar itu. Nah, waktu itu belajar di Jember itu tempat penelitian kakao. Karena ada pelatihan. Sehingga kita identifikasi mata kuliah apa yang cocok dengan kondisi kegiatan di sana. Nah, itu pun kalang kabut. Karena apa kalang kabut? Nah, yang namanya barang baru itu ya, itu menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, karena di sini barang baru, timbullah berbagai hal pertanyaan. Contoh, masa nggak kuliah langsung ke tempat kerja? Nah, timbul akhirnya tiap perguruan tinggi berbeda-beda konsep. Istilahnya mencari bentuk. Bahkan sampai terakhir ini ganti menteri, itu bentuk itu belum bisa menyatu di seluruh Indonesia untuk perguruan tinggi itu. Masing-masing punya konsep sendiri-sendiri dalam rangka untuk meningkatkan mutu sesuai dengan konsep awal yang di pusat itu. Nah, ada yang dia itu sebelum masuk ke perguruan sebelum masuk ke tempat untuk kuliah tadi atau magang misalnya seperti itu, dia dikasih apa namanya materi-materi awal, ada yang seperti itu. Ada yang dia tuh ditugaskan supaya memberikan setoran tentang materi-materi yang menopang itu dan seterusnya. Nah, namun
Kejelekannya adalah bahwa ternyata nilai itu memang tidak mewakili dari, kalau di perguruan tinggi ya, khususnya di tempat kami di UNRI, yang lain saya tidak bisa menyebutkan, itu adalah memang kemampuan anak tidak bisa mewakili apa yang kita harapkan, yaitu CP kita itu. Karena dia sekali masuk 20 SKS. Tuh, 20 SKS itu paling-paling dapat misalnya lah, kalau itu masing-masing 3 SKS berarti dapatlah 7 mata kuliah. Nah, bayangkan kalau dia keluar dari satu lembaga, keluar misalnya di tempat penelitian, lalu nanti dia menghasilkan 7 mata kuliah. Dia hanya magang di sana di tempat penelitian itu misalnya mendapatkan 7 mata kuliah. Apa yang dia dapat? Tentu tidak banyak. Karena misalnya ikuti misalnya, ikut di tempat pelatihan, ikut di sana ngikuti kegiatan di pelatihan, ikuti di bagian produksi. Kalau dia kaitan dengan produksi, dia ikut di bagian produksi. Manajemen ikut di bagian pemasaran. Seperti itu. Nah, sehingga dengan ikut-ikut yang kesana kemari itu, selama 1 semester itu, dia nanti akan mendapatkan 20 SKS itu. Gitu. Nah, kondisi itu kalau di perguruan tinggi khususnya di tempat kami memang itu nilainya belum bagus karena dia itu adalah belajar basicnya itu tidak ada gitu. Kecuali kalau anak yang memang punya motivasi tinggi, dia belajar sendiri berarti dia belajar sendiri gitu. Nah, itu yang menyebabkan kalau tempat kami itu adalah memang tidak optimal. Jadi kami menyatakan kalau tempat memang tidak optimal. Disebabkan karena anaknya itu tidak mau belajar sendiri karena kesibukan dan lain-lain di tempat magangnya. Sementara 20 SKS harus dikeluarkan nilai. Itu. Tapi kalau di SMA, di SMK saya tidak tahu persis. Mungkin Bapak Ibu bisa cerita nanti seperti itu. Nah, itu kondisi kalau di tempat kami. Halo? Izin, Prof. Artinya memang tidak berhasil ya kan, Prof? Belum ada nampak gambaran kurikulum Merdeka ini membawa hasil gitu ya, Prof ya? Kalau kami di perguruan tinggi memang punya pandangan belum bisa meningkatkan mutu, Pak. Artinya dibandingkan sebelumnya bukan berarti lebih baik ya untuk mutunya anak-anak disebabkan karena tadi belajarnya khususnya itu ya, khususnya yang untuk magang itu aja, yang lainnya enggak, yang untuk magang. Jadi sebanyak berapa itu? 22-40 SKS. Nah, itu yang kurang optimal. Disebabkan karena mereka itu kan ada 8 itu. Bisa ngajar, ya, bisa KKN terpadu, bisa magang di tempat-tempat yang kegiatan sosial. Dia bisa magang di tempat-tempat penelitian dan lainnya ada 8 kegiatan di situ. Nah, cuma waktu dia magang keluar UNRI itu harus mengeluarkan 20 SKS. Artinya kita mencari mata kuliah yang relevan untuk kegiatan di sana. Itu yang paling susah sehingga akhirnya itu semacam kayak borongan kan, kayak borongan. Lah anak itu dengan 12 SKS itu nanti kegiatannya ke sana kemari akhirnya konsepnya tidak mapan gitu. Sehingga menyebabkan itu tidak optimal. Nah, berbeda kalau di dalam kelas dia itu dengan 2 SKS kan dia kan tiap hari ini besok ini kan memang sesuai dengan struktur mata kuliah yang diajarkan. Kalau di sana enggak, yang ada aplikasinya. Jadi aplikasinya misalnya manajemen bagaimana memanage tentang misalnya manajemen ya pemasaran, bagaimana manajemen pemasaran itu yang dilakukan itu yang ngikuti dia apa kegiatan manajer ya ikut aja dia begitu tanya di situ gitu. Tetapi basic teorinya dia tidak tahu gitulah itu makanya selalu berubah dan berubah gitu itu yang terjadi. Kalau kami mengakui memang tempatnya memang belum optimal Pak, itu belum optimal artinya dibanding waktu di Merdeka masih ya nggak lebih baik gitu lah, nggak lebih baik kalau tempat kami ya memang menyadari hal itu kami ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. SMK nggak tahu saya, SMK nggak tahu ya, gitu ya. Ada mungkin yang bisa cerita di SMA SMK mungkin kalau yang tahu ya, saya tidak tahu persis yang di SMA di SMK gitu ya. Nah, ya itu yang dia. Tapi di perguruan tinggi ingat tadi kepentingannya dia adalah melaksanakan tugas dari undang-undang gitu loh. Misalnya dari undang-undang itu. Di sana bahwa mereka punya hak 2 semester belajar di luar. Di luar berarti di luar prodinya itu. Makanya dibuat yang satu lagi di dalam UNRI, yang satu di luar UNRI seperti itu. Itu hak dia, hak dia. Tapi sebetulnya tidak harus diambil sebetulnya itu, tidak harus diambil. Artinya itu adalah hak yang bisa diambil dan tidak harus diambil gitu. Itu sebetulnya. Jadi tidak ada kewajiban kita memaksa mereka harus mengambil gitu. Itu peraturannya seperti itu. Karena dia itu hanya hak, tapi bukan kewajiban harus enggak gitu.
Artinya mereka bisa milih, Itu kan di perguruan tinggi. Nah, kalau di SMA SMK saya tidak persis, maaf tidak bisa cerita Pak Irman terkait dari itu yang di. Ya, oke. Nah sekarang itu masih kan, masih ada, cuman dilakukan dengan deep learning ya. Jadi bagaimana yang bermakna itu jadinya. Itu yang dilakukan. Makanya waktu itu pengelola kurikulum Merdeka tempat kami udah cerita-cerita ini tinggal nama mau ganti lagi itu kan. Ternyata katanya nggak ganti lagi katanya begitu. Nah, itu yang dilakukan sehingga kami itu misalnya anak di SMA misalnya magang ngajar itu bisa aja satu ngajar nanti berapa SKS, yang dua mungkin tentang dasar-dasar pendidikan yang di situ misalnya seperti itu, yang totalnya nanti adalah 20 SKS semuanya itu kalau di luar itu yang dilakukan. Oke, saya kira kalau di perguruan tinggi itu Pak, mungkin kalau yang lain tidak ada ya maaf saja. Untuk yang di SLTA SLTP saya tidak bisa menyampaikan karena tidak punya pengalaman dan tidak tahu, nanti malah salah saya menyampaikan begitu ya kita. Nah, mungkin juga di Terima kasih. Ya kita. Oke. Oke. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu misalnya itu ragu, jadikan aja penelitian gitu, jadikan penelitian aja gitu loh. Jadikan penelitian tentang apa namanya kurikulum Merdeka gitu. Artinya selama sekian tahun itu kita lihat tentang pertama perkembangannya, ya peningkatan mutu. Yang kedua adalah ukuran bandingannya dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Apakah lebih baik atau kurang dan seterusnya. Kekurangannya di mana sehingga kekurangan nanti mungkin bisa digunakan sebagai suatu pijakan untuk pembenahan. Mungkin seperti itu. Jadikan suatu bahan penelitian. Kayak tadi MGMP tadi Bu tuh. Jadi itu kurikulum Merdeka itu kalau seperti itu bisa jadi apa namanya penelitian itu. Kalian jadikan tesis gitu lah gitu. Tuh. Tapi yang saya itu betul-betul mendukung itu adalah mengenai guru penggerak itu keilmuannya memang bagus sebetulnya selama dimanfaatkan untuk mengenai penyelesaian agent sebetulnya. Mungkin yang perlu dirubah di situ. Jadi misalnya ada guru penggerak di sekolah itu, maka tugas dia adalah pertama harus membenahi guru-guru di lingkungannya. Mungkin seperti itu gitulah. Sehingga dengan begitu nanti sebarkan ke lingkungan lebih luas. Tidak perlu pakai macam-macam, pakai online aja misalnya seperti itu. Nah, tapi ada tugas-tugas yang dilakukan sehingga menjadi mereka itu bisa dan tidak bisa. Ukurannya apa? Sertifikat, bisa naik pangkat, misalnya seperti itu. Mungkin itu akan lebih ringan. Kalau itu saya kira perlu dilanjutkan. Karena apa? Karena sekarang itu zamannya zaman teknologi. Dan guru penggerak itu memang dia itu mungkin lebih 80% lah arahnya kepada pemanfaatan implementasi teknologi ya, TIK lah ya, kalau guru penggerak itu kebanyakan. Benar begitu Bu ya, untuk guru penggerak. Mungkin lebih 80% di teknologi mungkin, pemanfaatan teknologi itu. Nah. Oke, ada lagi yang lain? Kalau memang tidak ada, ya ini jam 3:30. Nah, kita sampai jam berapa sebetulnya? Sampai lupa aku. 3:30, Berapa, Prof. Pak? Hah? 3:30, Prof. Pas, Prof. Pas ya, oke cukup pas. Pas. Prof, Nah, kalau ini lewat-lewat banyak nanti orang itu ngutuk saya nanti Pak Gumi ini waktunya habis dipecat terus nanti gitu kan. Kalau Prof, lewat minggu depan gimana, Prof? Hah? Minggu depan untuk pertemuan Lebaran, Prof. Lebaran atau gimana kita? Perindahan. Kalau lebaran ya Lebaran. libur, nggak mungkin. Kalau lebaran ya Ya, memang udah cuti bersama. Cuti Bersama bersama. itu udah sampai tanggal 9. ujiannya tanggal berapa? Tanggal ujian. Ujian tanggal berapa ya? Nanti gini, lihat aja di pengumuman ujian dari Prodi, kita usahakan sebelum ujian itu harus selesai materi ya. Itu paling tidak satu kali, yang terakhir itu belum didiskusikan. Kalau yang jenis-jenis sudah bisa dilakukan dengan yang lain ya. Yang terakhir yang belum diskusikan paling tidak itu nanti yang terakhir nanti biar untuk ujian kan. Berarti 15-16 untuk ujian nanti gitu. Ujiannya kita buat isi bebas aktif ya, gitu ya. Silahkan cari nanti gitu ya. Jadi soalnya open book aja nanti begitu ujiannya. Ya. Oke. Berarti minggu depan deal ya, kita libur ya teman-teman ya, Prof ya. Oke. Kan, karena itu hari memang bersama libur. Memang hari libur cuti bersama. Memang cuti bersama. Nah, tapi tolong nanti dicari, kalau memang itu sudah ada waktu, kalau sampai ujian tidak ada waktu, tolong dikasih cari waktu tambahan untuk menghabiskan pertemuan yang ke-15 itu.
Ya. Itu ya. Gitu. Kalau misalnya waktunya itu masih ada waktu ya silakan Sabtu-Sabtu. Itu nggak ada waktu, cari waktu malam hari pun jadi, yang penting habis materi itu. Gitu ya. Nanti Oke, Prof. kita ujiannya ke 16. Kalau 16 ujian nanti kan bisa gampang itu. Mau offline, online nanti bisa gampang. Tadi yang penting selesai itu materinya itu. Jangan sampai ini materinya nggak selesai. Ya, gitu. Sayang nanti kasihan. Nanti gitu. Kalau perlu nanti yang nggak presentasi yang ke 7 ke 8 itu nanti numpang-numpang di sana biar ikut nimbrung nanti gitu. Karena mereka mau saya sampaikan nanti karena dia tuh sebetulnya udah masuk-masuk di pertemuan yang sebelumnya gitu kan. Nggak begituan kali itu sebetulnya. Oke. Saya kira gitu ya. Oke, terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Sudah di vote on the screenshot, Pak. Nah, Sudah, Prof. Sudah dikirim ke grup. oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa mengembangkan wawasan kita dengan tukar pengalaman dari satu dengan yang lain sebagai bahan untuk pengembangan diri kita masing-masing dalam kaitannya dengan materi yaitu pengembangan kurikulum dan inovasi pendidikan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, saya kira itu sekali lagi. Lebih dan mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih ilmunya, Prof. Salib dulu Kasih, ya. Bro. Jangan baru nampak wajahnya, tadi hilang. Mana teman-teman? Pak Endro, Pak Endro, Lah, Pak Herman dari mana? Pak Aiman. Lagi sekali nih nganter anak berobat tadi. Makanya nggak bisa open cam.